249 tahun yang lalu, sebuah gerbang dimensi raksasa terbuka di langit, dan dari sana, para iblis turun ke dunia. Begitu mereka tiba di bumi, para iblis segera menyatakan bahwa tujuan mereka hanyalah satu, yaitu menginvasi umat manusia. Tanpa ampun, para iblis menebas manusia yang ada di hadapan mereka, dan sejak saat itulah dimulainya invasi besar yang mengguncang dunia. Menyadari betapa seriusnya ancaman tersebut, Aliansi Ortodoks membentuk sebuah pasukan khusus yang diberi nama Pasukan Pemusnah Iblis Langit. Pasukan itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan melenyapkan seluruh iblis, dan 3 hari setelah terbentuk, mereka berhadapan langsung dengan pasukan iblis di Anhui. Namun, pertempuran itu berakhir tragis. Seluruh pasukan manusia dilenyapkan tanpa sisa oleh kekuatan iblis yang jauh lebih unggul. Setahun kemudian, setengah dari populasi manusia di dataran tengah musnah. Para pendekar ortodoks dan non-ortodoks akhirnya bergabung, membentuk garis pertahanan terakhir di Sichuan. Pertempuran yang berkobar di sana berlangsung lebih dari setengah bulan, namun akhirnya 90% pasukan perlawanan hancur, dan hal itu berujung pada musnahnya hampir seluruh pendekar di dataran tengah. Sisa-sisa yang bertahan hidup ditangkap, diperbudak, dan digiring ke alam iblis. Di antara mereka yang dibawa ke sana adalah tokoh utama kita, Sa Bigang. 5 tahun setelah itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Bigang. Sejak lahir, Bigang tidak pernah mampu menggunakan energi dalam. Namun, ketika para iblis melakukan eksperimen kejam padanya, mereka mendapati bahwa Bigang termasuk spesies langka. Setelah serangkaian eksperimen menyakitkan dan pencucian otak, Bigang akhirnya dijadikan bagian dari pasukan penakluk alam iblis. Selama puluhan tahun, Bigang aktif sebagai bagian dari pasukan iblis. Ia terlibat dalam invasi ke berbagai dimensi lain dan melakukan pembantaian massal pada bangsa yang disebut Alifings. 75 tahun kemudian, karena kontribusinya yang besar, Bigang diangkat menjadi seorang komandan di antara barisan iblis. 120 tahun setelah menjabat sebagai komandan, Bigang akhirnya mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi di dimensi asalnya. Amarah pun membakar hatinya, dan selama 50 tahun berikutnya, ia berusaha menguasai sebuah teknik rahasia. 65 tahun kemudian, Bigang melancarkan pemberontakan besar. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan matang, namun hanya sepekan setelah pemberontakan dimulai, semuanya hancur. Seluruh pasukannya terbantai habis, dan Bigang sendiri dipukuli hingga babak belur saat berdiri di hadapan Raja Iblis, Trarant. Dengan tatapan merendahkan, Trarant mengejek Bigang. Sang Raja Iblis berkata bahwa Bigang hanyalah sebuah kekecewaan. Trarant menertawakan tindakan Bigang yang mempertaruhkan seluruh pencapaiannya hanya demi sebuah pemberontakan lemah. Ia memanggil Bigang dengan nama iblisnya, Schwytz von Grental, namun dengan tubuh yang lemah. Bigang berteriak marah, menolak dipanggil demikian. Trarant lalu berkata bahwa Bigang tidak memahami dirinya. Sang Raja Iblis menjelaskan bahwa ia telah lama mengamati manusia. Meskipun manusia adalah spesies yang lemah, ada satu hal yang ia kagumi dari mereka, yaitu obsesi untuk bertahan hidup, apapun keadaan yang menimpa mereka. Trarant menganggap itu satu-satunya kekuatan sejati manusia. Setelah itu, Trarant bertanya mengapa Bigang tiba-tiba bertindak nekat setelah semua tahun yang ia habiskan sebagai bagian dari iblis. Dengan suara tegas, Bigang menjawab bahwa ia melakukan itu agar bisa merasakan langsung bagaimana rasanya bertarung melawan Trarant. Ia ingin mengukur kekuatan sang Raja Iblis agar suatu hari nanti, ketika pertempuran berikutnya tiba, ia bisa lebih siap untuk mengalahkannya. Mendengar jawaban itu, Trarant sempat terkejut dan mengakui bahwa pandangan Bigang cukup menarik. Namun baginya Bigang hanyalah orang bodoh. Trarant menegaskan bahwa ia tidak berniat mengampuni Bigang dan memastikan bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Namun Bigang pun tak gentar. Ia yakin bahwa ia tidak akan mati di tangan Trarant. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Bigang mengaktifkan teknik rahasia yang selama puluhan tahun ia persiapkan. Seketika, langit terbuka dan sebuah portal berwarna ungu muncul, menyelimuti tubuh Bigang. Trarant langsung mengenali kekuatan yang dipanggil Bigang. Teknik itu adalah sesuatu yang langka dan hampir mustahil dikuasai. Bigang baru saja menggunakan teknik legendaris bernama regresi waktu. Inilah otoritas milik Noizerun, sang dewa jahat kuno. Trarant akhirnya menyadari bahwa Bigang rela menanggung kekalahan dan penghinaan selama 200 tahun, hanya untuk menunggu saat terbaik menggunakan teknik tersebut. Sebelum portal regresi waktu itu benar-benar aktif, Bigang dengan sombong menegaskan pada Trarant bahwa pada pertemuan berikutnya, ia akan datang jauh lebih siap. Bigang bahkan berjanji akan menghancurkan Trarant dan setiap iblis yang masih ada di dunia.
Mendengar itu, Trarant yang tubuhnya diliputi api dan memiliki penampilan mengerikan justru tertawa terbahak-bahak. Dengan nada penuh antusias, Trarant menyatakan bahwa ia akan menantikan pertempuran mereka kelak. Trarant bahkan mengakui bahwa Bigang adalah satu-satunya manusia yang pernah ia akui keberadaannya. Dan justru karena itu ia semakin bersemangat menunggu untuk melihat apa yang akan dibawa Bigang ke medan perang saat mereka bertemu kembali. Portal regresi waktu akhirnya aktif sepenuhnya, dan tubuh Bigang terseret menembus arus dimensi. Saat kesadarannya kembali, Bigang menghantam sebuah bangunan seni bela diri di dataran tengah. Dengan teknik yang ia gunakan, ia kini mundur ke masa 10 tahun sebelum para iblis tiba. Bangunan yang ia tabrak ternyata adalah salah satu akademi bela diri milik aliansi ortodoks, yaitu Dragon Spring Academy. Beberapa hari kemudian, orang-orang di akademi itu meyakini bahwa kerusakan pada atap disebabkan oleh sambaran petir. Saat mereka memperbaiki kerusakan, dua orang murid berbincang sambil menunjukkan rasa tidak percaya bahwa hanya satu kali petir mampu merobohkan atap itu. Terlebih lagi, sambaran itu hanya mengenai satu orang yang mereka anggap pecundang, yaitu Bigang. Di akademi, Bigang hanyalah wakil instruktur yang dulu pernah menjadi yatim piatu sebelum dibawa ke sana oleh tabib jin baik. Semua orang mengenal Bigang sebagai sampah yang tak pernah bisa menggunakan energi dalam. Lebih parah lagi, ia adalah orang yang terkena sambaran petir. Namun banyak yang kecewa karena Bigang tidak terluka parah. Anehnya, hari itu juga bertepatan dengan hari eksekusi dirinya. Namun yang dimaksud dengan eksekusi bukanlah hukuman mati, melainkan duel resmi. Bigang harus bertarung dalam duel memperebutkan posisi asisten tombak di Dragon Spring Academy. Orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran itu, meskipun jelas bahwa Bigang adalah pihak yang paling tidak diunggulkan. Bigang saat ini memang masih menjabat sebagai asisten tombak, namun ia ditantang oleh seorang kandidat baru yang direkomendasikan langsung untuk posisi itu, bernama Mang Sondeok, sosok yang dijuluki tombak dewa tak terkalahkan. Karena ada permintaan resmi untuk menguji kemampuan Bigang, duel ini pun dijadikan kesempatan menentukan siapa yang layak menjadi asisten instruktur. Pertarungan ini akan mempertaruhkan kehormatan dan masa depan mereka sebagai seniman bela diri. Ketika keduanya sudah berdiri di arena, Mang memulai dengan ejekan. Ia menertawakan Bigang dan berkata bahwa penampilannya ternyata lebih baik dari yang ia kira. Mang sebenarnya tidak yakin Bigang akan hadir karena ia mendengar bahwa lawannya baru saja tersambar petir. Namun Mang cukup terkesan karena Bigang tetap datang, meski ia dengan percaya diri berjanji akan mengakhiri semuanya dengan cepat. Bahkan untuk mempermudah, Mang menyarankan agar Bigang sebaiknya langsung menyerah. Namun Bigang perlahan membuka mulut, bukan untuk menyerah, melainkan untuk bercerita. Ia mengatakan bahwa di masa depan yang jauh, pernah ada seorang instruktur bela diri di sebuah akademi yang tidak bisa menggunakan energi dalam. Bukan karena ia malas, melainkan karena sejak lahir, memang tidak memiliki kemampuan itu, sehingga ia dipandang rendah oleh semua orang. Pada akhirnya, instruktur yang dianggap sebagai aib akademi itu menderita kekalahan memalukan dalam sebuah duel terbuka. Posisi kehormatannya dirampas, dan ia terpaksa menghabiskan sisa hidupnya melakukan pekerjaan hina. Bigang berkata bahwa orang itu menderita amat sangat. Mendengar cerita itu, Mang kebingungan. Ia akhirnya bertanya pada Bigang, apa sebenarnya omong kosong yang sedang ia ucapkan. Tanpa disadari oleh Mang, Bigang sebenarnya sedang menceritakan tentang dirinya sendiri. Dirinya yang di masa lalu seharusnya kalah telak di tangan Mang. Tetapi, kini keadaan sudah berbeda. Dengan tatapan tajam, Bigang menegaskan bahwa ia telah menunggu momen ini sejak lama. Mang sontak murka. Awalnya ia memang berencana untuk menyelesaikan duel ini dengan santai, namun karena Bigang tidak bisa menutup mulutnya, Mang bersumpah akan memberinya pelajaran pahit yang tak akan pernah ia lupakan. Mang mengaktifkan seni bela diri pamungkasnya, Bull Demon Spear Art. Aura merah pekat berputar liar di sekeliling tubuhnya saat ia menodongkan tombaknya ke arah Bigang. Dengan penuh keyakinan, Mang melancarkan jurus pertama dari seni tombaknya, Ferocious Bull Charge, dan langsung menyerbu Bigang dengan kekuatan penuh. Namun begitu jaraknya terpangkas, Mang tertegun karena tidak merasakan apapun. Dalam sekejap, Bigang sudah menghilang dari hadapannya dan muncul tepat di belakangnya dengan sikap tenang, seperti seorang penguasa yang tak tersentuh. Bigang dengan nada dingin mengingatkan bahwa sebuah teknik hanya berarti jika serangan benar-benar mengenai lawan. Mang semakin terbakar amarahnya. Ia membalikkan tombak dengan gerakan kasar, mencoba menyambar Bigang, namun serangannya kembali meleset. Bigang dengan ringan menghindar,
membuat Mang terperangah karena tidak mampu memahami bagaimana lawannya bisa menghindari teknik yang ia latih puluhan tahun. Selama ini, Mang mendengar kabar bahwa Bigang hanyalah seorang yang lemah, tetapi kenyataan yang ia hadapi sungguh berbeda dari segala cerita yang beredar. Bigang semakin mempermalukannya dengan ucapan tajam, menyebut bahwa teknik Mang lamban dan bahkan tidak layak diajarkan kepada siapapun. Mang menolak mempercayai kenyataan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Bigang hanya beruntung. Dengan wajah memerah oleh amarah, Mang kembali bersiap. Ia menghentakkan kakinya begitu keras hingga tanah di bawahnya retak, lalu melompat dengan penuh dendam. Tatapannya menyala murka ketika ia mengaktifkan jurus keempat dari Bull Demon Spear Art. Tubuh Mang melesat bagai meteor jatuh, namun Bigang tetap berdiri tanpa gentar, sama sekali tidak terguncang oleh serangan yang mendekat. Saat Mang menerjang, Bigang justru memamerkan gerakan tombak yang elegan, membuatnya tampak santai seakan sedang bermain. Mang mengejek dengan keyakinan bahwa tidak mungkin Bigang mampu menahan serangan mautnya. Tetapi di luar dugaan, Bigang mengubah sikapnya, meregangkan tangan ke depan, dan pada saat itulah sebuah bola api menyembur deras dari telapak tangannya. Mang terkejut, hatinya diliputi ketakutan karena ia tahu mustahil untuk menghindarinya. Bola api itu menghantam tubuhnya dengan keras, melemparkannya ke tanah seperti sampah yang dibuang. Api membakar tubuh Mang, dan para penonton hanya bisa menatap ngeri menyaksikan pemandangan itu. Jeritan Mang menggema di seluruh arena, membuat pengawas duel segera menghentikan pertarungan dan menyatakan Bigang sebagai pemenang. Dengan penuh kebanggaan, Bigang berdiri tegak sementara Mang masih berguling di tanah, meraung kesakitan, dan memohon agar air dituangkan untuk memadamkan api yang melahap tubuhnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bigang menuturkan kisah kelam tentang bagaimana ia pernah ditangkap para iblis dan diseret ke dunia kegelapan. Berabad-abad ia bertahan, dan dari penderitaan panjang itu, ia menemukan satu kebenaran penting. Bigang menyadari bahwa Firball, seni sihir tingkat tinggi yang ia kuasai, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan seni bela diri biasa. Saat tabib datang untuk mengangkat tubuh Mang yang hangus dari arena, Bigang masih sempat mencibir, berkata bahwa mereka baru saja melewati pertarungan yang mengesankan. Para penonton terpaku, bertanya-tanya kekuatan macam apa yang baru saja mereka lihat, karena belum pernah ada seni bela diri yang serupa di masa lalu. Salah seorang penonton sempat mendengar Bigang menyebutnya sebagai Young Finger Arts. Para tetua kemudian maju, menyatakan Bigang sebagai pemenang, meski rasa heran masih menyelimuti wajah mereka. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Bigang mampu menggunakan energi internal. Bigang dengan enteng menjawab bahwa semua itu hanya keberuntungan. Ia menyusun cerita, mengatakan bahwa beberapa hari lalu ia memakan sebuah ramuan aneh yang ditemukannya ketika berjalan, dan sejak saat itu ia bisa mengendalikan energi internal. Namun para tetua segera memotong ucapannya, menyatakan bahwa mereka tahu Bigang hanya mengarang alasan. Bigang tidak berusaha meyakinkan mereka lebih jauh, ia hanya menegaskan bahwa mereka bebas percaya atau tidak. Baginya, hal itu tidak penting. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa ia tidak melakukan kecurangan. Pertarungan itu memang untuk memperebutkan posisi pengajar seni tombak, tetapi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka hanya boleh bertarung dengan tombak. Karena itu, Bigang menutup perdebatan dengan dingin, menyatakan bahwa kemenangannya sah tanpa celah, dan itulah kebenaran yang harus diterima semua orang. Salah satu tetua menjadi murka mendengar cara Bigang berbicara kepada mereka, namun amarah itu segera diredam oleh rekannya yang menyuruhnya tenang. Sang pejabat kemudian menegaskan bahwa Bigang benar, ia memang menang dalam duel itu. Tepat ketika lelaki itu hendak mengumumkan Bigang sebagai wakil instruktur, Bigang memotong ucapannya. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan. Permintaan itu mengejutkan semua orang karena Bigang meminta agar diadakan ujian untuk mengangkatnya langsung sebagai instruktur resmi. Keberanian itu membuat sisi tempat terdiam, sementara nama Bigang semakin populer setelah duel yang ia menangkan. Sejak hari itu, Bigang berjalan melewati lorong-lorong Akademi Dragon Spring dengan sorot mata para murid tertuju padanya. Akademi tersebut merupakan salah satu dari banyak balai pelatihan bela diri yang didirikan oleh Aliansi Ortodoks demi mencegah penderitaan di wilayah Jonghu Marim. Tujuan akademi adalah membentuk seniman bela diri yang kelak menjadi pilar kekuatan bagi Aliansi Ortodoks. Sekolah ini menerima murid berusia 15 hingga 18 tahun dari berbagai sekte dan klan yang cukup besar. Para pengajar terdiri dari master bela diri pilihan aliansi yang terbagi menjadi asisten instruktur dan instruktur senior dengan jumlah asisten lebih banyak demi memastikan murid-murid mendapatkan bimbingan yang tepat.
Di tengah hiruk-pikuk itu, Bigang hampir memasuki kamarnya ketika langkahnya dihentikan oleh tabib Jinbek. Sang tabib menatapnya penuh curiga dan bertanya, bagaimana mungkin Bigang tiba-tiba bisa menggunakan energi internal. Jinbek menuntut jawaban apa yang sebenarnya telah dilakukan Bigang. Namun, Bigang kembali menjawab dengan tenang bahwa semua itu hanyalah keberuntungan, seperti yang ia katakan sebelumnya. Jawaban itu membuat Jinbek marah. Ia menyebut perkataan Bigang hanyalah omong kosong. Dengan suara bergetar, Jinbek mengingatkan bahwa ia sudah merawat Bigang sejak lama. Sejak ia mengetahui bahwa Bigang tidak bisa menggunakan energi internal, Jinbek sudah berusaha melakukan segalanya untuk menyembuhkannya, namun semua usahanya gagal. Jinbek akhirnya jatuh berlutut sambil menangis, menyalahkan dirinya sendiri sebagai seorang tabib yang gagal. Dengan mata berlinang, ia teringat bagaimana orang-orang lain memperlakukan Bigang karena kelemahannya itu. Air mata menetes ketika Jinbek meminta maaf berulang kali. Bigang hanya tersenyum getir, menyadari bahwa orang tua itu masih sama seperti dulu, penuh kasih sayang layaknya seorang ayah. 542 tahun lalu, sebelum ia menggunakan mantra waktu yang kini membuatnya seolah kembali 15 tahun ke masa lalu, Jinbek adalah orang yang berlari menembus kobaran api untuk menyelamatkan dirinya yang masih anak-anak saat sebuah serangan para bandit. Jinbek pula yang akhirnya mengorbankan nyawanya ketika iblis menyerbu. Namun kali ini, Bigang bertekad untuk memastikan Jinbek tidak akan mati lagi. Bigang melangkah mendekati sang tabib yang terisak, lalu berkata bahwa tidak ada alasan bagi Jinbek untuk menyalahkan dirinya. Ia menambahkan bahwa sang tabib tidak perlu lagi khawatir tentang dirinya. Mendengar itu, wajah Jinbek berubah dari sedih menjadi penuh rasa ingin tahu. Bigang menatapnya dengan keyakinan, memohon agar Jinbek percaya padanya, karena mulai saat ini ia akan menanggung segala permasalahan mereka. Malam itu, di balik kesunyian kamarnya, Bigang melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa penggunaan mantra waktu telah merenggut 90% mana yang ia miliki. Sihir terbaik yang bisa ia gunakan saat ini hanyalah lingkaran keempat. Sebuah kenyataan yang mengecewakan karena sebelumnya ia telah mencapai lingkaran ke-8, sebuah pencapaian yang membutuhkan berabad-abad latihan. Meski begitu, Bigang bersyukur masih memiliki sisa mana yang bisa dipergunakan. Ingatannya kembali melayang ke masa panjang di dunia iblis, menguatkan tekadnya bahwa ia benar-benar telah kembali dari neraka itu. Ia berhasil memutar balik sejarah Jiang ke masa sebelum invasi iblis. Namun ia sadar, serangan para iblis akan tetap terjadi 10 tahun mendatang. Jika saat itu datang, dunia pasti akan jatuh. Untungnya, Bigang masih menyimpan 300 tahun penuh kenangan dan pengalaman. Ia berniat menggunakan semua pengetahuan itu untuk mengubah takdir. Ia tahu jenis sihir apa yang digunakan pasukan iblis, ia ingat artefak dan senjata apa yang mereka persiapkan, dan yang terpenting, ia tahu cara menjatuhkan Raja Iblis bernama Terran. Saat Bigang meneguhkan niatnya, pintu kamarnya berderit terbuka. Jinbek kembali masuk, membawa serta bayangan masa lalu dan masa depan yang kini harus mereka hadapi bersama. Jinbek datang menghampiri Bigang di tengah malam, membawa kabar bahwa wakil kepala akademi, Cheon Semyong, sedang mencarinya. Bigang terkejut mengapa dirinya dipanggil pada jam yang begitu larut, terlebih lagi karena Jinbek sendiri yang dikirim untuk menyampaikan pesan itu. Jinbek mengatakan bahwa ia tidak keberatan, namun ia mengaku khawatir terhadap Bigang. Ia tahu bahwa pemanggilan ini ada kaitannya dengan permintaan Bigang untuk dipromosikan. Jinbek menasihatinya agar berhati-hati, sebab ujian yang menanti pasti sangat sulit. Apalagi Semyong adalah orang yang dulu merekomendasikan Mang, sementara Mang justru dikalahkan dengan mudah oleh Bigang. Hal itu membuat Jinbek yakin bahwa Semyong pasti menyimpan kebencian terhadap Bigang. Dengan rasa penasaran, Jinbek bertanya mengapa Bigang tiba-tiba ingin menjadi instruktur resmi. Bigang menjawab mantap bahwa ini adalah langkah pertamanya untuk memperbaiki akademi. Tanpa ragu, ia mengenakan pakaiannya, lalu berangkat menuju kantor tempat dirinya dipanggil. Dragon Spring Academy dulunya adalah akademi ternama. Dari 3 akademi ortodoks terkuat, akademi ini pernah menempati posisi terbaik. Namun 2 tahun yang lalu, kepala akademi yang juga salah satu dari 10 pendekar bela diri terhebat, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Akademi berusaha keras mencari keberadaannya selama 2 tahun penuh, tetapi hasilnya sia-sia. Hilangnya tokoh besar itu membuat nama Dragon Spring Academy meredup, reputasinya hancur, dan wibawanya memudar di mata dunia persilatan. Bigang akhirnya tiba di ruangan tempat Semyong dan para pejabat akademi telah menunggunya.
Semyong menatapnya lalu bertanya apakah Bigang benar-benar serius dengan permintaan promosinya. Dengan senyum lebar di wajahnya, Bigang menjawab, "Ya tentu saja." Namun di dalam hatinya, Bigang menyimpan rasa benci yang dalam terhadap Semyong, karena dialah penyebab utama kehancuran akademi ini. Ingatannya kembali melayang ke hari kelam ketika invasi iblis dimulai. Retakan-retakan besar terbuka di segala penjuru, melahirkan monster-monster asing yang langsung menyerang manusia tanpa ampun. Jeritan ketakutan bercampur dengan suara kematian bergema di mana-mana. Hari itu menjadi awal dari bencana besar ketika iblis mulai menguasai dimensi. Para murid muda Dragon Spring Academy dibantai dengan cara paling kejam tanpa ada yang bisa selamat. Bigang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Semyong dan instruktur Dong melarikan diri meninggalkan akademi begitu saja. Seandainya Semyong melaporkan situasi itu, atau bahkan sekedar mengaktifkan sistem pertahanan akademi, banyak nyawa bisa terselamatkan. Kini Bigang berdiri di ruangan itu, ia masih bisa mendengar jeritan para murid yang terbantai. Meskipun saat ini ia hidup kembali di masa lalu, Bigang tidak berniat melupakan wajah busuk Semyong yang pengecut itu. Karena Bigang bersikeras untuk naik jabatan, Semyong akhirnya memberitahunya bahwa ada sebuah ujian yang harus dilalui lebih dulu. Ia menugaskan Bigang untuk menyerang markas Ksatria Iblis. Mendengar itu, Bigang terkejut dan bahkan harus bertanya sekali lagi untuk memastikan. Semyong menegaskan bahwa yang dimaksud adalah sebuah kelompok bandit yang bermukim di pegunungan dekat akademi. Ia menyuruh Bigang untuk menumpas mereka sampai tuntas. Dalam istilah resmi, markas Ksatria Iblis adalah kelompok besar bandit yang menempati Gunung Suci Tua, tidak jauh dari Dragon Spring Academy. Karena laporan mengenai kerusakan dan kekacauan yang sering mereka timbulkan, maka ada perintah resmi untuk menyerbu mereka demi keselamatan para penduduk. Tugas ini diberikan langsung kepada Bigang melalui gulungan perintah resmi yang ditandatangani. Usai membaca perintah itu, Bigang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa dirinya harus membasmi sekumpulan bandit hanya demi menjadi instruktur. Semyong menjawab bahwa tugas ini adalah syarat paling dasar untuk membuktikan kelayakan seorang instruktur. Sebab, para instruktur senior adalah kekuatan utama akademi. Di ruangan itu juga hadir Dong Bu-hyung, instruktur senior teknik pedang, yang menjadi saksi penugasan ini. Semua instruktur senior Dragon Spring Academy dipandang sebagai pendekar bela diri sejati, mulai dari Semyong sang ahli seni pedang petir, hingga Dong Bu-hyung yang menguasai seni pedang harimau tirani. Di akademi juga ada Yun Byuk yang menguasai seni panah, dengan teknik pamungkas bernama panah pengejar jiwa. Ada pula Sang Pilji, seorang instruktur dengan jurus pedang ilahi bayangan gelap. Semua orang ini telah diakui secara resmi oleh aliansi ortodoks karena prestasi besar yang mereka raih seperti menumpas pemimpin sesat iblis atau menghancurkan kelompok bandit besar. Setelah mendengar semua penjelasan Semyong, Bigang bertanya berapa lama ia diberi waktu untuk menyelesaikan misi tersebut. Pertanyaan itu membuat Dong murka karena baginya Bigang hanyalah anak sombong yang berani meremehkan perintah. Namun Semyong segera menenangkan rekannya dan menjawab bahwa Bigang hanya diberi waktu 2 minggu dan keterlambatan sehari pun tidak akan ditoleransi. Bigang tersenyum mendengar itu, lalu menyatakan bahwa ia bahkan tidak butuh 2 minggu, karena dirinya akan menyelesaikan misi tersebut hanya dalam 3 hari. Keyakinan Bigang yang begitu tinggi mengejutkan para instruktur, terutama Dong Bu-hyung, yang tidak bisa menyembunyikan keterpanaannya. Begitu Bigang meninggalkan ruangan, Dong segera bertanya pada Semyong apakah ia benar-benar berniat mempromosikan Bigang. Namun Semyong berkata agar Dong tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ia menegaskan bahwa Bigang tidak akan kembali hidup-hidup. Dong menjadi penasaran dan menuntut penjelasan lebih lanjut. Sementara, pada saat yang sama, Bigang sudah bergerak menuju pegunungan dengan menggunakan mantra kecepatan untuk mempercepat langkahnya. Bigang bukanlah orang bodoh, ia tahu jelas rencana busuk yang tengah dipersiapkan Semyong. Ia mengingat bahwa pada masa ini, aliansi hutan mulai bangkit dan menarik perhatian dunia, meski saat itu masih dianggap kecil dan belum menjadi ancaman besar. Di tempat lain, Semyong sedang menjelaskan rencananya kepada Dong. Ia mengungkapkan bahwa pemimpin kelompok itu bukan bandit biasa, melainkan seorang pendekar tingkat puncak bernama Master Akugom dari markas Ksatria Iblis. Menurut Semyong, Akugom bukanlah pemimpin bandit sembarangan. Bahkan aliansi ortodoks pun sudah mengetahuinya. Pada kenyataannya, ia adalah mantan pemimpin sekte sesat yang dikenal sebagai sekte penghancur langit. Akugom pernah dikhianati oleh pengikutnya sendiri, dan orang-orang mengira ia telah mati dibunuh para pengkhianat beberapa tahun lalu. Namun ternyata ia selamat.
Ia lalu melacak satu persatu orang yang mengkhianatinya dan membantai mereka semua tanpa sisa. Karena kebengisan balas dendamnya, dunia murim yang sesat pun mengeluarkan buronan atas kepalanya. Sejak saat itu, Akugom bersembunyi. Tetapi kini ia kembali muncul dan kebetulan berada di wilayah sekitar akademi. Dong terkejut mendengar semua itu dan bertanya bagaimana Semyung bisa mengetahui informasi sedetail itu. Namun Semyung menghindar dari pertanyaan tersebut dan menganggapnya tidak penting. Meski begitu, Dong tetap merasa khawatir karena ia sendiri menyaksikan kemampuan luar biasa yang Bigang tunjukkan saat duel. Tetapi Semyung meyakinkannya bahwa kali ini Bigang tidak akan menghadapi duel biasa, melainkan sebuah pertempuran nyata dan ia yakin Bigang tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Bigang sudah tiba di pegunungan. Ia mengakui bahwa saat ini ia belum berada di level yang sama dengan Akugom. Dengan sihir lingkaran keempat yang ia miliki sekarang, ia tidak akan mampu menaklukkan musuh sekuat itu. Namun Bigang sudah menyiapkan rencana lain. Ia bertekad meningkatkan kekuatan mananya sebelum berhadapan langsung dengan Akugam. Bagaimanapun, pengalaman dan pengetahuannya sudah mencapai lingkaran ke-8, sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan. Bigang lalu menggunakan sihir pencarian untuk menemukan sesuatu yang sangat penting bagi rencananya. Langkahnya membawa ke sebuah tebing yang tampak biasa saja, namun ia segera menyadari bahwa tebing itu sebenarnya hanyalah sebuah penghalang yang dibentuk dari mana. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia yakin berada di tempat yang benar. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa sesuatu yang begitu penting tersembunyi di dataran tengah ini. Bigang melangkah masuk menembus penghalang itu dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua. Di sana, tepat di hadapannya, tergeletak sebuah benda bercahaya yang berkilau terang. Benda itu tidak lain adalah sebuah batu mana kelas khusus yang amat langka. Rupanya, batu mana itu sengaja ditempatkan oleh para iblis. Mereka sudah mengetahui bahwa suatu hari nanti invasi antar dimensi akan terjadi, sehingga sejak lama mereka diam-diam datang ke dunia ini untuk menanamkan peralatan yang kelak mereka perlukan di masa depan. Batu mana adalah sumber kekuatan mereka, sekaligus menjadi inti pemulih energi para iblis. Bagi manusia, batu itu tidak lebih dari benda tak berguna, namun beruntung bagi Bigang, ia sudah melampaui batas manusia. Dengan tenang, Bigang menyentuhkan tangannya pada batu tersebut, menyerap energi yang terkandung di dalamnya, hingga meledakkan sebuah gelombang energi dahsyat yang melesat keluar dari gua. Malam itu, Akugom bersama pasukannya terlihat menyisir pegunungan. Setelah lama mencari tanpa hasil, salah satu bawahannya mengeluh bahwa tidak ada apapun di sana, namun Akugom segera membentaknya agar diam dan memeriksa lebih teliti. Sebagai seorang yang berpengalaman, Akugom mampu merasakan ledakan energi yang muncul ketika Bigang menggunakan batu mana. Saat itulah, tiba-tiba Bigang muncul dari balik kegelapan, duduk santai di atas sebongkah batu, seolah tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Dengan nada tenang, Bigang memuji intuisi Akugom, mengatakan bahwa ia percaya pada kepekaan itu. Namun Akugom hanya menatapnya dengan rasa jijik, lalu menuntut untuk tahu siapa sebenarnya Bigang. Bigang menjawab dengan tenang, sambil memperlihatkan lingkaran sihir di telapak tangannya, bahwa dirinya adalah seorang instruktur dari Akademi Dragon Spring. Para bawahan Akugom meragukan klaim itu, tidak mempercayainya sedikit pun, namun Akugom segera memerintahkan mereka untuk diam. Tatapannya kembali tertuju pada Bigang, menanyakan apakah dialah penyebab ledakan energi besar tadi. Dengan nada sinis, Bigang menjawabnya seakan mengejek, yang membuat Akugom semakin murka. Ia langsung menebaskan pedangnya, melepaskan ledakan merah menyala, merasa yakin telah mengenai tubuh Bigang. Akugom bahkan sempat membanggakan diri bahwa ia datang untuk menghabisi lawannya. Namun rasa percaya dirinya hancur ketika suara Bigang terdengar tepat di belakangnya. Dengan cepat, Bigang melepaskan energi mana yang mengiris udara. Akugom masih sempat bereaksi dan menangkis serangan itu, tetapi pasukannya tidak seberuntung dirinya. Dalam sekejap, seluruh kepala mereka terpenggal, tersisa hanya Akugom seorang diri yang berdiri terpaku, ketakutan menyaksikan pembantaian itu. Tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, Bigang berkata dengan dingin bahwa ia juga datang ke pegunungan ini untuk membunuh Akugom, sehingga tujuan mereka ternyata sama. Mendengar itu, Akugom langsung melompat menyerang, sementara Bigang menantangnya agar membalas dendam atas kematian para bawahannya. Amarah Akugom semakin membara, ia kembali menuntut identitas Bigang. Pertarungan keduanya semakin sengit, aura ungu Bigang berbenturan dengan aura merah Akugom, menciptakan ledakan dan benturan pedang yang menggema di seantero pegunungan. Bigang terus mengingatkan bahwa dirinya memang instruktur akademi,
Tetapi Akugom menolak percaya karena ia sendiri kesulitan menebas Bigang yang bergerak terlalu cepat. Perlahan Akugom mulai menyadari bahwa Bigang bahkan tidak berusaha keras untuk melawannya, dan kenyataan itu membuatnya semakin frustrasi. Akhirnya Akugom kehilangan kesabaran. Ia melepaskan kekuatan pamungkasnya. Ledakan aura merah memancar dari tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang bahkan mendorong Bigang mundur. Jurus pamungkas itu bernama Seni Ilahi Penghancur Langit. Akugom memaksa seluruh intinya terbuka, memaksimalkan kekuatannya hingga kedua matanya bersinar merah menyala. Dengan suara penuh amarah, Akugom berkata bahwa Bigang telah membuat kesalahan besar dengan memaksanya menggunakan jurus pamungkas ini. Ia mulai bercerita tentang asal mula kekuatannya, tentang saat ia dikhianati, lalu dijatuhkan dari tebing, dan dalam keputusasaan serta dendam, ia berhasil mengumpulkan inti energi bawaan untuk bangkit kembali. Namun sebelum ia menyelesaikan kisahnya, Bigang dengan dingin memotong ucapannya. Ia berkata tidak ada yang peduli pada dongeng murahan seorang penjahat tak berguna. Penghinaan itu mengejutkan Akugom, membuatnya terdiam sejenak. Saat itulah ia menyadari ada jalur es menjalar menuju tubuhnya. Itu adalah salah satu teknik Bigang yang dikenal sebagai gelombang beku. Belum sempat bereaksi, Bigang sudah mendekat dan melepaskan teknik berikutnya, rantai astral. Dua portal terbuka di sampingnya, dan dari sana muncul rantai-rantai besar yang melilit tangan Akugom, yang membatasi setiap gerakannya. Akugom berteriak penuh frustrasi, berusaha melepaskan diri, tetapi Bigang hanya menatap dingin sambil berkata agar ia tidak perlu menyiksa dirinya lebih jauh. Bigang menatap Akugom dengan dingin dan memberitahunya bahwa sejak rantai astral menyentuh tubuhnya, saat itu juga Akugom sudah kalah. Rantai astral bukan sekedar belenggu, melainkan kutukan yang mengisap habis energi inti dari tubuh korban. Teknik ini memang dirancang khusus untuk menjatuhkan para pendekar. Menyadari dirinya sudah tidak memiliki jalan keluar, Akugom bertanya dengan nada putus asa, dari mana Bigang mempelajari ilmu semacam ini, bahkan menduga apakah Bigang berasal dari sekte iblis. Namun Bigang segera menegaskan bahwa itu bukan sihir ilmu hitam, melainkan sihir murni. Ia masih sempat menghina Akugom dengan menyebutnya bandit tolol, yang bahkan tidak tahu perbedaan antara sihir dan ilmu hitam. Rasa frustrasi bercampur penyesalan menyelimuti hati Akugom. Ia sadar ajalnya sudah dekat dan mengakui penyesalan satu-satunya adalah tidak bisa menuntaskan dendamnya. Ia ingin membinasakan mereka yang telah mempermainkan para bawahannya ketika ia masih berada di sekte surga yang taktanya dihancurkan. Demi dendam itu pula, ia mulai bekerja sama dengan Semyong, dan alasan itulah yang membawanya ke pegunungan ini untuk memulihkan kekuatannya. Usai mendengar semua pengakuan itu, Bigang justru bertepuk tangan, sama sekali tidak menunjukkan simpati. Ia menertawakan Akugom, tetapi sekaligus mengakui bahwa tekadnya untuk balas dendam setidaknya sudah ia jalani dengan jalur yang jelas. Akugom tidak percaya dirinya sedang diejek di ambang kematian, lalu membalas dengan marah bahwa Bigang tidak akan pernah mengerti rasa sakitnya karena Bigang dibesarkan dengan kehidupan yang nyaman. Mendengar itu, tatapan Bigang berubah gelap. Ia tidak bisa menerima Akugom menyebut dirinya hidup dengan kenyamanan. Sorot matanya mulai bersinar tajam ketika ia melangkah mendekat. Akugom sontak sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ekspresi terkejut di wajahnya mencerminkan rasa takut sekaligus keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak normal dalam diri Bigang, seakan jiwanya tidak sepenuhnya waras. Saat itulah Bigang memutuskan untuk membuat Akugom merasakan penderitaan yang ia tanggung selama 200 tahun. Dengan wajah menyerupai iblis menakutkan, ia meletakkan tangannya di kepala Akugom, memaksa lawannya melihat sekilas neraka yang pernah ia jalani. Kesadaran Akugom seketika ditarik masuk ke dalam dunia iblis. Tempat pertama yang ia injak adalah tanah tandus tak berujung, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Bigang terhadapnya. Belum sempat memahami, seekor monster raksasa muncul tepat di atasnya, membuat tubuhnya membeku ketakutan. Namun itu baru permulaan, karena ia segera dipindahkan ke medan pertempuran, di mana ribuan manusia dibantai tanpa ampun. Hatinya semakin terguncang ketika tubuhnya dilempar ke dalam ruangan eksperimen, menyaksikan iblis-iblis menjadikan manusia sebagai bahan percobaan. Di titik itu, kewarasannya mulai runtuh. Pukulan terakhir datang ketika ia dipaksa berdiri di hadapan Raja Iblis itu sendiri, sosok yang kehadirannya cukup untuk menghancurkan jiwa manusia biasa. Akugom akhirnya kembali ke tubuhnya, namun pikirannya sudah tidak sama lagi. Ia menjerit ketakutan, terbayang semua horor yang baru saja ia lihat. Bigang yang berdiri di hadapannya menunduk dan bertanya,
Bagaimana perasaan Akugom setelah melihat semuanya? Ia menegaskan bahwa apa yang ia saksikan tadi adalah gambaran penderitaan yang akan menantinya 10 tahun mendatang. Ia langsung meraih Bigang, memohon agar segera dibunuh karena tidak sanggup menanggungnya. Sosok Akugom yang dulu ditakuti kini hancur, air mata mengalir dari matanya seperti anak kecil. Bigang mengangguk pelan, memahami penderitaan itu, lalu berjanji akan mengakhiri rasa sakitnya. Tanpa ragu sedikit pun, Bigang mengangkat pedangnya dan menebas kepala Akugom hingga tubuhnya terjatuh tak bernyawa. Dengan langkah tenang, Bigang kembali ke akademi sambil membawa pedang Akugom dan kepalanya. Ia menyerahkannya kepada Semyong yang terperangah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bigang menjelaskan bahwa ia tahu Semyong mungkin tidak akan percaya bila ia hanya membawa pedangnya saja. Karena itu, ia sekaligus membawa kepala Akugom sebagai bukti. Tanpa membuang waktu, Bigang menegaskan bahwa pembahasan tentang promosi dirinya menjadi instruktur senior seharusnya segera dilakukan. Keesokan paginya, Semyong menggelar pertemuan dengan para instruktur senior. Yeo Wunjin, instruktur yang menguasai teknik tinju, sama sekali tidak percaya bahwa Bigang mampu menumbangkan Akugom. Ia mengingatkan semua rekannya bahwa Bigang adalah aib akademi, setidaknya sampai beberapa hari yang lalu. Instruktur Eunbyuk senior teknik panas kemudian bertanya kepada Dong Buhyung, apakah benar Bigang seorang diri menyerbu benteng kesatria iblis? Dong membenarkan hal itu dan menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa ia sendiri yang pergi ke pegunungan untuk memeriksa. Ia mengatakan bahwa ia menemukan mayat para bandit persis di tempat yang dikatakan Bigang sebelumnya. Dong mengakui bahwa ia tidak tahu bagaimana Bigang melakukannya, tetapi ia memperhatikan satu hal yang mencengangkan, yaitu semua mayat kecuali milik Akugom tewas dengan satu sayatan di tenggorokan. Hal ini menimbulkan kebingungan besar di antara mereka, karena Bigang dikenal hanya sebagai seorang instruktur tombak. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Bigang diam-diam juga menyembunyikan teknik pedang, namun tetap saja mereka tidak bisa menerima kemungkinan itu. Ketika Dong menyadari bahwa rekan-rekannya tidak percaya padanya, ia menegaskan bahwa mereka bisa pergi ke pegunungan sendiri untuk memastikan kebenarannya. Dalam suasana yang semakin memanas, Semyong segera berusaha menenangkan mereka. Namun bahkan bagi Semyong, semua yang ia dengar tidak masuk akal. Ia tahu persis betapa kuatnya Akugom, karena ia sendiri pernah menyampaikan pesan dari aliansi ortodoks kepadanya. Saat itu, ia dapat merasakan langsung bahwa Akugom adalah seorang master bela diri, puncak yang kekuatannya nyaris tak tertandingi. Karena itu, Semyong benar-benar tidak habis pikir bagaimana Bigang mampu membunuh Akugom hanya dalam satu malam. Semyong bahkan mengakui bahwa dirinya sendiri pun tidak akan mampu melakukan hal semacam itu. Ia sempat berpikir mungkin Jin Baek membantu Bigang, tetapi segera membuang jauh pikiran itu karena ia tahu Jin Baek tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Satu-satunya kesimpulan yang bisa ia tarik adalah bahwa ia harus menyelidiki Bigang lebih dalam lagi. Semyong lalu bertanya kepada Dong, apakah ia bisa menghubungi Ghost Shadow Manor, sebuah organisasi pembunuh bayaran terbesar di dunia bela diri yang terkenal mampu melakukan apa saja selama bayaran mereka terpenuhi. Semyong memerintahkan Dong untuk mengajukan permintaan penyelidikan agar mereka bisa mengetahui segala sesuatu tentang Bigang, bahkan sampai pada kebiasaan sehari-harinya. Setelah itu, pembahasan pun beralih pada kemungkinan promosi Bigang. Namun, salah seorang dari mereka sudah menyiapkan rencana licik. Ia memperlihatkan sebuah daftar murid yang berantakan, kumpulan nama para murid bermasalah yang akan ditempatkan di bawah bimbingan Bigang. Mereka semua tertawa ketika melihat daftar itu dan memuji rekannya karena ide brilian tersebut. Mereka yakin Bigang akan menyerah bahkan sebelum Ghost Shadow Manor menjalankan rencana mereka. Bagi mereka, itu adalah akhir yang sudah pasti, sebab menurut pandangan mereka, Bigang nyaris tidak punya pengalaman mengajar. Ketika Dong ditanya bagaimana reaksi Bigang saat melihat daftar itu, Dong menjawab bahwa Bigang hanya tersenyum. Tanpa mereka sadari, semua berjalan sesuai rencana Bigang. Bigang sengaja kembali ke masa ini untuk sebuah tujuan. Setelah ia mengetahui tentang kekuatan regresi waktu milik New Zerun, ia memikirkan dengan matang apa yang harus ia lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi invasi para iblis. Musuh yang akan datang bukan sekedar pasukan biasa, melainkan sebuah tentara yang telah menaklukkan banyak dimensi. Sementara dirinya hanyalah satu orang dengan batas kemampuan. Pada akhirnya, Bigang menyadari bahwa langkah terbaik adalah membangun sebuah pasukan. Ia tidak berniat mencetak murid lemah seperti mereka yang mati sia-sia sebelum regresinya.
melainkan membentuk barisan kuat yang menguasai segala macam ilmu sihir dan seni bela diri. Tak lama kemudian, Bigang berdiri di hadapan para murid yang ditempatkan di bawah bimbingannya. Mereka adalah murid-murid yang dianggap pembuat onar di antara para murid tahun pertama. Namun Bigang melihat sesuatu yang berbeda. Menurutnya, para murid ini sebenarnya memiliki bakat besar. Hanya saja kepribadian mereka yang keras membuat potensi itu terhambat. Ada pula di antara mereka yang terabaikan hanya karena tidak berasal dari keluarga bergengsi. Bagi Semyung dan kelompoknya, wajar bila mereka yakin Bigang tidak akan mampu menangani murid-murid semacam ini. Namun, ada sesuatu yang penting yang tidak mereka ketahui. Pada masa invasi iblis, hanya ada 2 pahlawan yang benar-benar berjuang sekuat tenaga melawan kegelapan. Salah satu dari 2 pahlawan yang pernah menggetarkan dunia bela diri adalah seorang master bela diri yang berhasil mencapai tingkat evolusi pada usia akhir 20-an. Dialah harapan terakhir Murim, pemimpin aliansi yang berjuang mati-matian melawan para iblis, sekaligus pemimpin aliansi pedang surgawi. Yang kedua adalah seorang pemanah jenius yang memimpin pasukan khusus yang ahli dalam pembunuhan dan patroli. Dengan tangannya sendiri, ia menumpas sebagian besar iblis dan dijuluki pemanah ilahi penakluk iblis. Tidak ada yang tahu, termasuk Semyung dan kelompoknya, bahwa 2 sosok luar biasa itu ternyata berada di antara murid-murid yang baru saja mereka serahkan pada Bigang. Dengan senyum lebar, Bigang menyambut murid-muridnya dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur baru mereka. Pada hari yang sama, di kelas pertama Camellia, Gok Beuk, putra kedua dari Dragon Tiger Escort Agency, terlihat sedang memberi latihan keras pada seorang murid lain, Tan Lijung. Tan adalah murid tahun pertama dan putra sulung dari Honestar Sword Clan. Dengan tubuh penuh memar, Tan meminta Gok untuk berhenti karena hampir semua tulangnya serasa remuk. Namun Gok menolak mentah-mentah. Ia berteriak agar Tan segera bangkit. Sebab bila ada orang yang melihat mereka, ia akan dikira sedang membuli. Dengan nada sombong, Gok mengatakan bahwa Tan seharusnya berterima kasih karena seorang sepertinya mau menunjukkan jurus Dragon Tiger Mountain Splitting Fist. Tan mencoba menjelaskan bahwa di klannya ia hanya belajar ilmu pedang. Namun, Gok justru tertawa menghina dan menyebut bahwa semua ilmu pedang itu tidak ada gunanya karena tak mampu melukainya. Mendengar ejekan itu, Tan naik pitam dan mengepalkan tinjunya seolah hendak melancarkan serangan besar. Melihat itu, Gok langsung mengejeknya lagi dan memperingatkan agar berhenti mengepalkan tangan kalau tidak ingin dihajar lebih keras. Menyadari bahwa dirinya tidak punya peluang, Tan terpaksa mengendurkan tinjunya. Saat situasi semakin memanas, seorang murid lain masuk ke ruangan. Ia adalah Yeon Wokyung, putra kedua dari klan Yeon, yang dikenal dengan seni pedangnya yang destruktif. Yeon meminta Gok berhenti memaksa Tan Lijung berlatih bersamanya. Anehnya, Gok menurut dan mundur sambil mencibir bahwa Tan beruntung kali ini. Dengan wajah lesu, Tan mengucapkan terima kasih kepada Yeon yang sudah menolongnya. Namun momen itu terputus ketika seorang guru masuk dan menyampaikan kabar mengejutkan bahwa mereka bertiga tidak akan berada di kelas Camellia lagi. Mereka akan dipindahkan ke sebuah kelas baru yang baru saja dibuat. Ketiganya terkejut, namun keterkejutan mereka semakin besar ketika Bigang muncul dan memperkenalkan diri sebagai instruktur baru mereka. Para murid menatap Bigang dengan pandangan meremehkan. Sulit percaya bahwa inilah kenyataan yang harus mereka terima. Gok menjadi yang pertama angkat suara. Dengan nada sarkastis, ia menuduh Bigang hanya main-main. Baginya, sudah cukup buruk mereka harus dipindahkan secara mendadak, dan kini mereka malah dipimpin oleh seorang guru yang dianggap tidak kompeten. Gok terus melontarkan kata-kata kasar hingga akhirnya Bigang menegurnya dengan tenang, mengatakan bahwa pilihan kata yang digunakan terlalu buruk, dan mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang instruktur. Namun, Gok Beuk tak peduli. Ia menuduh Bigang hanya mendapat posisi itu karena menarik koneksi, dan ia bersumpah tidak akan belajar di bawah bimbingannya. Melihat Gok tak henti-hentinya meremehkannya, Bigang akhirnya memutuskan untuk menegakkan aturan akademi. Ia menyebut pasal 3, ayat 5 yang memberi wewenang bagi instruktur untuk menghukum murid yang menunjukkan perilaku buruk. Sebelum Gok menyadari apa yang terjadi, Bigang menggunakan mantra Blink untuk berpindah secepat kilat ke sisinya. Gok terkejut dan sebelum sempat bereaksi, Bigang menginjak kakinya hingga ia menjerit kesakitan. Gok jatuh berlutut, sementara Bigang dengan suara datar mengutip aturan akademi yang memberinya hak penuh untuk memberikan hukuman. Namun bukannya menyerah, Gok justru menggertakkan gigi dengan penuh amarah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bersiap meluncurkan pukulan pamungkas. Ia bahkan mengeluarkan jurus andalannya,
Dragon Tiger Mountain Splitting Fist hanya untuk membalas Bigang karena telah mempermalukannya. Akan tetapi, semua pukulan itu melayang sia-sia. Bigang dengan mudah menghindar dari setiap serangan, sambil tetap tenang melantunkan aturan sekolah satu persatu ke telinga murid yang pongah itu. Bigang bergerak terlalu cepat hingga Gok tidak mampu melacak pergerakannya. Sebelum pria besar itu menyadari apa yang terjadi, Bigang sudah melayangkan tinju keras tepat ke dadanya. Hantaman itu mengguncang seluruh sistem tubuh Gok, membuatnya tampak seperti seseorang yang baru saja menyaksikan mimpi buruk yang hidup. Dengan tatapan dingin, Bigang menegaskan bahwa seni bela diri Gok terlalu lemah. Lalu tanpa memberi jeda, ia terus menghujani lawannya dengan rentetan pukulan yang brutal. Tubuh besar Gok akhirnya terhempas ke tanah, namun Bigang belum berhenti. Ia menuntut agar Gok berdiri kembali dan mencoba melawannya lagi. Dari kejauhan, Tan menyaksikan pertarungan itu dengan perasaan terkejut luar biasa. Ia tidak percaya bahwa Gok, yang dikenal sebagai peringkat teratas di antara murid baru pada latihan seni eksternal, kini dipermalukan sedemikian rupa. Bagi Tan, kekalahan ini lebih parah daripada seorang pemula yang baru belajar. Meski tubuhnya babak belur, Gok tetap berusaha bangkit. Namun Bigang sudah lebih dahulu menghadangnya. Lutut Bigang menghantam wajah Gok dengan keras, meledakkan rasa sakit baru yang membuat pria besar itu terhuyung. Para kadet lain hanya bisa menatap dengan ngeri tanpa mampu bergerak. Ketakutan mulai menguasai Gok karena ia sadar tidak ada yang bisa dilakukannya untuk melawan Bigang. Dengan panik, ia merangkak mundur, sementara Bigang melangkah semakin dekat. Bigang menggeram bahwa ia tidak puas dengan cara kelas pertamanya dimulai, tetapi sebagai seorang instruktur, ia tidak keberatan menghukum muridnya sendiri. Tinju Bigang kembali terangkat, siap menghantam wajah Gok. Melihat serangan itu datang, Gok dipenuhi ketakutan yang benar-benar mencekik. Namun pada saat yang genting itu, Yeon tiba-tiba muncul dan meraih tangan Bigang, menghentikan tinju yang hendak mendarat. Dengan suara tenang namun tegas, Yeon menyampaikan bahwa Bigang sudah terlalu keras pada Gok yang hanyalah seorang kadet. Bigang tersenyum samar, sebuah senyum aneh yang muncul ketika ia menyadari bahwa Yeon akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Apa yang membuat Bigang bersemangat bukanlah karena pertarungan itu sendiri, melainkan karena Yeon bukanlah orang sembarangan. Sebelum terjadinya regresi, Yeon Wokyung adalah pemimpin perkumpulan besar Aliansi Pedang Surga, seorang pewaris dari salah satu klan bergengsi di Dataran Tengah, yang sejak kecil telah diakui sebagai jenius seni bela diri. Bahkan di Akademi Mata Air Naga, Yeon menunjukkan keterampilan luar biasa yang jauh melampaui batas akademi itu sendiri. Pada usia yang baru 20 tahun, ia berhasil mencapai tingkat tertinggi dan menjadi master bela diri puncak termuda dalam sejarah, serta masuk ke dalam jajaran 10 besar master bela diri di Aliansi Ortodoks. Hidup Yeon seharusnya bersinar penuh kejayaan, namun segalanya berubah ketika pasukan iblis datang menyerang. Sejak awal invasi, Yeon telah bertempur di garis depan lebih sering daripada siapapun. Namun tidak lama setelah itu, klannya menjadi target serangan terpusat dari para iblis. Seluruh klan lenyap, hanya menyisakan dirinya seorang. Meski kehilangan segalanya, Yeon tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia bangkit dan mengembara ke seluruh dataran tengah, bertempur tanpa henti melawan iblis. Ia mengumpulkan para penyintas dan membentuk aliansi yang melampaui batas antara sekte ortodoks maupun non-ortodoks. Dalam keadaan putus asa sekalipun, ketika semua peluang berbalik melawan mereka, Yeon memimpin pasukan terakhir seni bela diri dalam perlawanan terakhir yang nekat. Bigang masih mengingat betapa hebat dan agungnya Yeon kala itu. Di setiap pertempuran, Yeon selalu berada di garis depan. Ketika ia melepaskan energi pedangnya yang berkilauan, bahkan binatang iblis raksasa yang dianggap paling berbahaya pun tumbang dalam sekejap. Tidak diragukan lagi, Yeon adalah pahlawan sekaligus harapan terakhir Dataran Tengah. Namun kini, di mata Bigang, Yeon hanyalah seorang bangsawan muda dari klan bergengsi yang tampak biasa saja. Bigang melepaskan genggaman Yeon dengan dorongan kasar, namun Yeon hanya menanggapinya dengan senyum tipis sambil mengakui bahwa apa yang dilakukan Bigang cukup menghibur. Bigang terkejut dan bertanya apa maksud dari perkataan itu. Yeon menjelaskan bahwa ia terkejut melihat seorang asisten instruktur yang sebelumnya bahkan tidak bisa menggunakan energi dalam, tiba-tiba memiliki kekuatan sebesar itu. Yeon menyadari bahwa apa yang terjadi barusan memang di luar dugaan, namun ia sama sekali tidak terkesan dengan cara Bigang menggunakan kekuatan barunya hanya untuk pamer di depan para kadet. Baginya, tindakan itu tidak lebih dari sebuah sikap menyedihkan.
Di sisi lain, Gok yang tubuhnya penuh luka hanya bisa menunduk dengan wajah berlumuran darah dan rasa malu. Yeon lalu menanyakan kepada Bigang apakah kekuatan mendadaknya itu berasal dari salah satu pertemuan langka yang kabarnya bisa memberikan keberuntungan besar. Bigang terkejut karena Yeon bahkan bisa memahami maksud dari hal tersebut. Bigang menegaskan bahwa ia tahu Yeon pasti penasaran, dan ia berjanji akan memberitahukan semuanya jika Yeon bersedia mengikuti latihannya dengan patuh mulai saat itu. Namun mengejutkan, Yeon menolak mentah-mentah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik. Dengan nada jengkel, Yeon menambahkan bahwa ia tidak tahu trik apa yang Bigang gunakan untuk mengubah daftar kelas, tetapi ia berencana melaporkannya secara resmi ke akademi. Setelah mengatakan bahwa ia tidak ingin belajar dari seorang yang sombong hanya karena mendapat keberuntungan sesaat, Yeon berbalik meninggalkan tempat itu. Beberapa murid berbakat, termasuk Gok, langsung mengikuti langkahnya. Namun Bigang tiba-tiba menghentikan mereka dengan suara lantang. Ia menuduh Yeon salah besar karena berbicara seolah dirinya istimewa. Menurut Bigang, Yeon bertingkah seakan tidak ada yang bisa ia pelajari darinya. Saat itu juga, Bigang meletakkan tangannya di bahu Tan, murid yang paling lemah di antara mereka. Dengan penuh keyakinan, Bigang menyatakan bahwa ia akan melatih Tan, dan dalam 10 hari saja, Tan akan mampu mengalahkan Yeon. Mendengar itu, keringat dingin langsung mengalir di wajah Tan. Yeon yang mendengar pernyataan mengejutkan itu segera bertanya kembali dan menuntut agar ia mengulang ucapannya. Tanpa ragu sedikit pun, Bigang kembali menegaskan, bahkan dengan lebih lantang, bahwa hanya dengan 1 minggu latihan, Tan si paling lemah di kelas akan mampu menumbangkan Yeon dalam duel. Tan benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar, dan sebelum sempat ia protes, Bigang menutup mulutnya paksa. Yeon kemudian bertanya apakah Bigang siap menanggung konsekuensi dari ucapannya. Bigang menjawab dengan tegas bahwa ia siap. Ia bahkan menjadikan hal itu sebagai taruhan. Ia mengatakan bahwa jika Tan benar-benar mampu mengalahkan Yeon dalam waktu 10 hari latihannya, maka Yeon harus bersedia mengikuti seluruh pelatihannya tanpa membantah sedikit pun. Tetapi jika Yeon yang menang, ia bebas meminta Bigang melakukan apapun. Bahkan jika itu berarti ia harus meninggalkan akademi. Bigang bersumpah akan menepatinya. Yeon hanya tertawa kecil mendengar itu dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apapun dari Bigang, namun ia menyuruhnya bersiap-siap menghadapi pertarungan tersebut. Setelah berkata demikian, Yeon kembali berjalan pergi. Bigang akhirnya melepaskan Tan dan murid malang itu menjerit ketakutan. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan dirinya sebagai mayat hidup. Dengan wajah pucat, ia bertanya pada Bigang mengapa ia harus diseret ke dalam masalah sebesar ini. Bigang menenangkannya, berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Namun Tan sudah terlalu panik, terus meracau tanpa henti, hingga membuat Bigang kesal dan menamparnya keras. Tubuh Tan terjatuh telungkup di lantai, sementara Bigang dengan dingin memberitahu para murid bahwa kelas untuk hari ini berakhir. Ia menambahkan bahwa jadwal kelas berikutnya akan disampaikan secara pribadi kepada masing-masing murid esok hari. Para murid pun bubar, meninggalkan tempat itu dengan kepala dipenuhi tanda tanya. Di lantai, Tan masih tergeletak dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia terus memikirkan masalah besar yang kini harus ia tanggung akibat ulah Bigang. Namun Bigang hanya mengingatkan dengan ringan bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah menang. Akan tetapi, kenangan kelam langsung muncul di kepala Tan. Ia teringat bagaimana duel publik pertamanya di akademi berakhir dengan bencana. Lawan pertamanya adalah Gok, dan ia dipermalukan habis-habisan. Sejak saat itu, Gok tidak berhenti menyiksanya setiap hari. Namun kini, Gok yang dulu dianggap monster tak terkalahkan, telah dikalahkan oleh Yeon tanpa mampu melawan sama sekali, bahkan tidak sempat melayangkan satu pukulan pun. Membandingkan dirinya dengan Gok, Tan merasa semakin mustahil bisa menghadapi Yeon. Bigang mengakui bahwa Yeon Wokyung memang kuat. Bakat bela dirinya benar-benar luar biasa dan hanya dimiliki oleh satu orang dalam 1000 generasi. Namun justru karena ia tahu seberapa hebat Yeon, Tan semakin tidak mengerti mengapa dirinya yang dipilih untuk melawannya. Dengan wajah putus asa, Tan bertanya mengapa Bigang harus menjebaknya dalam taruhan gila itu. Bigang kemudian menatapnya dengan yakin dan berkata bahwa Tan tidak perlu khawatir. Menurutnya, Tan sebenarnya jauh lebih kuat daripada Yeon, hanya saja ia sendiri belum mengetahuinya. Bigang lalu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, bahwa sebelum regresi, dirinya adalah pemanah ilahi pembantai iblis, sosok legendaris yang menorehkan sejarah di medan pertempuran. Tan tetap tidak mengerti mengapa ia harus menantang Yeon dalam duel.
Namun Bigang dengan tenang berkata bahwa jawabannya sederhana. Tan harus bertarung dan mengalahkan Yeon untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang guru. Namun Tan tidak merasa antusias dengan penjelasan ini. Baginya, semua itu adalah masalah Bigang, bukan masalahnya sendiri. Tan sama sekali tidak melihat apa yang bisa ia dapatkan dari membantu Bigang membuktikan bahwa dirinya bukanlah guru sampah. Saat itulah, Bigang mengingatkan bahwa Tan sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesempatan untuk membalas dendam. Bigang menyinggung luka lama, mengingatkan bagaimana Gok selalu menghajar Tan tanpa ampun. Ia bertanya bagaimana perasaan Tan saat dipukuli berkali-kali, apakah rasa itu memberinya kepuasan atau justru menumbuhkan keinginan untuk membalas dengan tangannya sendiri. Lalu Bigang menambahkan hal yang lebih mengejutkan, bahwa Gok yang selama ini dianggap kuat, ternyata tidak mampu menyentuh sehelai rambut pun dari Yeon. Dari situlah Bigang meyakinkan Tan bahwa ia bisa melatihnya hingga lebih kuat dari Yeon sendiri. Hingga suatu saat Tan Lijung mampu berdiri di atas dan bahkan bisa mempermainkan Gok seperti yang dulu ia lakukan. Mendengar semua itu, Tan mulai berpikir, memang akan menyenangkan jika dirinya menjadi lebih kuat. Namun bukan karena ia ingin mengalahkan Gok. Yang benar-benar diinginkan Tan hanyalah menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Bigang merasa puas dengan keputusan itu, melihat bahwa Tan akhirnya menemukan tekad yang lebih jernih. Keesokan harinya, Bigang memulai pelatihan pertama untuk Tan. Di hadapannya berdiri sebuah boneka kayu sebagai lawan latih tanding, sementara Bigang mengawasi dari atap. Bigang menyuruh Tan untuk menyerang boneka itu agar ia bisa menilai sejauh mana kemampuan murid barunya. Untuk menyalakan motivasi, Bigang menyuruh Tan membayangkan boneka itu sebagai Yeon dan mendesaknya untuk mengeluarkan seluruh kemampuan bela dirinya. Tan pun maju, melancarkan serangan demi serangan, menghantam boneka kayu dengan penuh tenaga. Serangannya terus berulang hingga akhirnya tubuhnya mulai melambat. Tetapi Bigang berteriak dari atas agar ia tidak berhenti. Demi menunjukkan kesungguhannya, Tan memaksa tubuhnya sampai ke batasnya. Namun keseimbangannya goyah hingga ia terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal, keringat menetes deras dari wajahnya, dan batuk kecil keluar dari kerongkongannya. Bigang turun mendekatinya. Ia bertanya apakah Tan tahu apa masalahnya. Dengan kelelahan, Tan menjawab sebisanya, menjelaskan bahwa setiap kali ia melakukan gerakan dasar, entah kenapa energi dalam tubuhnya selalu terpecah dan menyebar. Dahulu, ia sempat berpikir bahwa dirinya salah mempelajari seni bela diri klannya, hingga ia mencoba memeriksanya berkali-kali. Namun hasilnya, semua gerakan dasarnya tidak ada masalah. Dari situ ia berasumsi bahwa yang bermasalah adalah dantian atau titik meridiannya. Ia pun memeriksakan hal itu berulang kali, tetapi tetap saja tidak ditemukan keanehan apapun. Maka Tan sampai pada kesimpulan pahit bahwa dirinya memang tidak berbakat. Mendengar hal itu, Bigang menggeleng dan berkata bahwa Tan salah besar. Ia lalu mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Tan. Bigang menjelaskan bahwa meridian dalam tubuh Tan lebih menyebar luas dibandingkan orang lain. Mendengar itu, Tan terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Bigang menegaskan kembali bahwa sejak lahir, meridian Tan memang terbentuk lebih luas daripada kebanyakan orang. Dalam kondisi normal, hal ini justru bisa dianggap sebagai sebuah anugerah langka yang lebih banyak memberi keuntungan daripada kelemahan. Tetapi karena Tan masih muda dan belum memiliki cukup energi dalam, hal itu justru menjadi penghalang. Semua pendekar mengalirkan energi dari dantian melalui meridian untuk memperkuat jurus mereka. Namun, meridian Tan yang terlalu lebar dan energi dalamnya yang masih sedikit membuat kekuatannya tidak pernah bisa terpusat dengan benar. Dan akibatnya energi itu selalu buyar setiap kali ia mencoba menggunakannya. Penjelasan itu membuat Tan Lijung tercengang, sebab inilah pertama kalinya ia mendengar sesuatu seperti itu. Bigang memaklumi kebingungan itu karena ia sendiri pun hanya mengetahuinya secara kebetulan sebelum peristiwa regresinya. Menatap sosok Bigang, Tan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari guru ini, seolah ia menyimpan rahasia lebih besar daripada yang ia tunjukkan. Namun Bigang menutup penjelasan itu dengan mengatakan bahwa cukup sampai di sana. Masalahnya sudah jelas, maka langkah berikutnya adalah memperbaikinya. Tan semakin terkejut ketika mendengar bahwa ternyata ada jalan untuk menyelesaikan kelemahan yang selama ini menghantuinya. Bigang meyakinkan Tan bahwa ada jalan keluar dan bahkan solusinya tidaklah rumit. Ia menjelaskan bahwa kelemahan Tan dibanding orang lain berasal dari meridian yang terlalu lebar, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan meningkatkan jumlah energi dalam yang ia miliki. Mendengar itu, Tan kembali berdiri dan mengambil kuda-kuda,
kali ini menatap boneka latih di hadapannya dengan lebih serius. Bigang berkata bahwa karena mereka tidak mungkin meningkatkan energi dalam waktu singkat, ia akan mengajarkan satu metode khusus. Caranya sederhana, Tan harus terus mengumpulkan energi dalam dan menahannya sampai saat ia mulai melancarkan jurus dasar. Ketika energi sudah cukup terkumpul, saat itulah ia boleh melepaskannya. Tan mengikuti instruksi itu dengan saksama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berkonsentrasi. Tubuhnya terkunci dalam keseriusan, lalu ia melesat ke arah boneka kayu. Dalam sekejap, satu tebasan tajam berhasil merobohkan boneka itu dengan mudah. Tan terpaku melihat hasilnya, matanya melebar karena tidak percaya ia akhirnya bisa mengeluarkan kekuatan sejati. Wajahnya bersinar penuh semangat. Sementara Bigang berdiri bangga menyaksikan kemajuan murid barunya. Tan menoleh dengan penuh kegembiraan, mengaku betapa luar biasanya perasaan itu. Bigang menenangkannya, mengatakan bahwa ia melihat segalanya, namun memperingatkan agar Tan jangan terlalu berlebihan jika tidak ingin tubuhnya tumbang. Tan tertawa kecil mendengar peringatan itu, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidup ia merasa begitu berenergi. Namun kalimatnya belum selesai ketika tubuhnya ambruk ke tanah. Beberapa saat kemudian ia tersadar kembali, terengah-engah, dan mengatakan bahwa dirinya tiba-tiba saja pingsan. Bigang yang sudah melihat jelas, menegaskan bahwa ia memang kehilangan kesadaran. Ia kemudian bertanya bagaimana perasaan tubuh Tan Lijiong, dan Tan mengaku bahwa ia tidak punya tenaga tersisa sama sekali. Bigang menjelaskan bahwa itu hanyalah efek samping ringan dari penggunaan penuh meridiannya untuk pertama kali. Karena tubuh Tan belum terbiasa, saluran energinya tidak mampu beradaptasi seketika, sehingga membuatnya kolaps. Namun Bigang menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena efek itu akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan. Tan menghela napas lega, hingga ia benar-benar memproses kata-kata gurunya. Begitu menyadari bahwa efek samping itu bisa berlangsung berbulan-bulan, wajahnya berubah pucat karena ia sadar bahwa duel pentingnya tinggal seminggu lagi. Ketika ia berhasil mengumpulkan kembali sedikit tenaga untuk melanjutkan latihan, Bigang memberitahunya bahwa sebenarnya ada dua masalah besar yang harus ia hadapi. Pertama, setiap kali ia melepaskan jurus dengan energi yang sudah terkumpul, seluruh energi dalam itu akan habis dalam satu serangan karena tubuhnya tidak mampu menahan dampaknya. Kedua, inti energi dalam tubuh Tan terlalu kecil, sehingga ia tidak bisa menyimpan kekuatan sejak awal atau mempertahankannya terlalu lama. Jika ia memaksa, bukan hanya pingsan yang akan ia alami, tetapi juga resiko penyimpangan energi yang bisa berakibat fatal dan sama sekali terlarang. Setelah penjelasan itu, Bigang menanyakan apakah Tan mengerti, dan Tan mengangguk walau wajahnya penuh kekhawatiran. Tatapannya jatuh pada tongkat yang sejak tadi digenggam Bigang, membuatnya semakin curiga. Namun, Bigang hanya menyuruhnya mengabaikan hal-hal kecil itu dan memusatkan pikiran pada inti latihan. Ia menjelaskan bahwa Tan sebenarnya bisa mulai mengumpulkan energi setelah duel dimulai. Ia lalu menanyakan berapa lama waktu yang Tan butuhkan ketika berhasil menebas boneka tadi, dan Tan menjawab 7 menit. Bigang sama sekali tidak terkesan. Ia menegaskan bahwa Tan tidak akan mampu bertahan hidup melawan Yeon Wokyung selama itu. Maka hanya ada satu solusi. Tan harus mengulur waktu, menghindari serangan sekuat tenaga, sampai energi terkumpul penuh. Saat itulah Tan menyadari alasan Bigang membawa tongkat. Bigang maju dengan niat untuk menyerang, memaksa Tan menghindar. Serangan demi serangan datang, dan Bigang berkata agar Tan melupakan serangannya, cukup fokus pada pengumpulan energi. Untuk memperberat latihan, Bigang menambahkan mantra ilusi hingga wujudnya muncul berlipat ganda, membuat Tan kewalahan. Dalam kepanikan, ia gagal menghindar dan sebuah hantaman keras mengenai kepalanya, menjatuhkannya ke tanah. Rasa sakit membuat Tan meringis, namun Bigang menyuruhnya berhenti mengeluh. Karena kenyataannya ia sama sekali belum menggunakan tenaga dalam sedikit pun melawannya. Bigang mendesak Tan untuk segera bangkit agar mereka bisa melanjutkan latihan. Tubuh Tan yang kelelahan memaksanya melontarkan hinaan terhadap metode pelatihan Bigang, namun kali ini Bigang menatapnya dengan serius. Bigang bertanya apakah Tan benar-benar menganggap dirinya hanya sekedar membuli. Tanpa basa-basi, Bigang menegaskan bahwa masalah Tan sudah diketahui, dan itu berarti tahap selanjutnya hanyalah mencari solusi. Dengan kejujuran yang kejam, Bigang berkata bahwa Tan tidak akan pernah bisa menyentuh Yeon jika ia tidak memperbaiki dirinya dalam waktu 1 minggu. Bigang mengakui bahwa latihannya memang keras dan menyakitkan, tetapi ia menekankan bahwa inilah satu-satunya jalan bagi Tan untuk membuktikan dirinya di mata orang lain.
Kata-kata Bigang berhasil menusuk hati Tan Lijiung, cukup untuk membangkitkan semangat yang hampir padam. Dengan susah payah Tan bangkit dari tanah, ia meminta maaf kepada Bigang dan memohon agar latihan menghindar itu dilanjutkan. Tan meyakinkan Bigang bahwa ia sanggup bertahan seharian penuh jika itu memang syarat untuk menjadi lebih kuat, meski dalam hatinya terselip ketakutan besar bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup. Bigang tersenyum puas melihat kobaran motivasi kembali di mata Tan. Sambil merenggangkan bahunya, Bigang memperingatkan bahwa latihan itu harus dijalani tanpa henti sepanjang minggu. Sebelum Tan sempat menyadari apa yang terjadi, Bigang sudah menerjang ke arahnya, membuat Tan meneteskan air mata menahan sakit. 1 minggu pun berlalu, dan tibalah hari pertarungan. Yeon dan Tan melangkah masuk ke dalam arena, dikelilingi para murid dan guru yang datang menyaksikan. Yeon berdiri dengan sikap tenang dan percaya diri, sementara tubuh Tan penuh memar, namun auranya berbeda, seakan ia telah menjadi pribadi yang baru. Kebanyakan murid tidak percaya pada Tan. Mereka yakin Yeon akan melumpuhkannya hanya dalam hitungan detik. Beberapa memang sempat melihat Tan berlatih, namun yang mereka saksikan hanyalah ia dihajar habis-habisan oleh Bigang sepanjang minggu. Bahkan Gok yang berada di antara penonton pun sama sekali tidak menaruh harapan. Dalam hati, Gok mencemooh Tan yang dianggapnya bodoh karena percaya pada ucapan Bigang, dan ia yakin Yeon akan menghabisinya tanpa ampun. Sebelum duel dimulai, Yeon menoleh kepada Bigang. Ia mengatakan bahwa ia telah berubah pikiran, sebelumnya ia tidak menginginkan apapun jika menang, tetapi sekarang ia menuntut sesuatu. Bigang memintanya melanjutkan permintaan itu, dan Yeon dengan dingin menyatakan bahwa ia ingin Bigang meninggalkan akademi jika dirinya keluar sebagai pemenang. Seperti yang sudah diduga, Bigang menerima tantangan tersebut, namun ia juga mengingatkan bahwa jika Yeon kalah, maka Yeon harus mengikuti semua perintahnya tanpa terkecuali. Setelah itu, Bigang menegaskan agar Yeon tidak lagi memikirkan dirinya, melainkan fokus pada Tan. Di hadapan semua orang, Tan terlihat sangat berbeda dari biasanya, lebih tegar dan mantap. Bigang kemudian membacakan peraturan. Kemenangan ditentukan jika salah satu pihak menyerah, kehilangan kesadaran, atau menjatuhkan senjatanya. Serangan yang mematikan atau membahayakan nyawa dilarang keras. Sebagai wasit, Bigang menegaskan bahwa dialah yang akan memberikan keputusan akhir. Setelah semuanya sepakat, Bigang memberi tanda dimulainya pertarungan antara Tan dan Yeon. Begitu duel dimulai, Tan seketika merasakan lengannya seperti tercabik. Ia terkejut karena tidak melihat Yeon bergerak sedikit pun dari posisinya. Suara Yeon menggema di telinganya, menyuruhnya untuk segera menyerah. Tan pun tersadar bahwa yang baru saja ia rasakan bukanlah serangan nyata, melainkan niat membunuh dari Yeon yang begitu kuat hingga seakan-akan merobek tubuhnya. Kenyataan itu membuat Tan sadar bahwa Yeon benar-benar bisa menghancurkannya kapan saja, tetapi lawannya sengaja ingin ia menyerah tanpa perlu terluka. Tekanan itu langsung menghantam mentalnya, membuat tubuhnya gemetar. Keraguan mulai merayapi pikirannya, ia bertanya pada diri sendiri, mengapa nekat menantang orang terkuat di kelasnya. Lebih buruk lagi, ia sadar hanya memiliki waktu latihan 1 minggu. Pandangannya berkeliling, lalu terhenti pada tatapan tajam Bigang yang sedang mengawasinya. Dari tatapan itu, Tan merasakan seakan ia akan menerima hajaran lebih parah lagi jika berani menyerah saat ini. Di titik itu, Tan kembali mengingat alasan sebenarnya mengapa ia memulai pertarungan ini. Tan kembali mengingat alasan utamanya. Ia ingin menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Sumpah itu telah ia ucapkan seminggu yang lalu, dan kini ia siap untuk menepatinya. Yeon menyadari bahwa Tan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, membuatnya mendengus kesal sambil menyebut Tan sebagai orang bodoh. Yeon berkata bahwa ia sudah memberinya kesempatan untuk pergi tanpa terluka, namun Tan tidak mengambilnya. Seketika Yeon meluncur dengan serangan yang begitu dahsyat, namun yang terjadi mengejutkan semua orang, bahkan Yeon itu sendiri. Tan berhasil bereaksi tepat waktu untuk menahan serangan itu. Meski tubuhnya terdorong mundur oleh tekanan luar biasa, Tan tetap berdiri. Ia sadar, andai sedikit saja ia terlambat, chi yang ia kumpulkan sebelum pertarungan sudah akan tercerai-berai. Tak ingin lagi membuang waktu, Yeon segera melepaskan salah satu teknik menakutkannya, Berserk Dragon's Rage Torrent. Tan yang melihat hal itu langsung sadar bahwa dirinya berada dalam masalah besar. Yeon menyerang dengan ayunan pedang, namun Tan kembali berhasil menghindar. Walau selamat, tubuhnya bergetar merasakan kekuatan luar biasa dari serangan itu. Yeon kembali mengayunkan pedang, dan sekali lagi, Tan berhasil lolos. Dari situ, keyakinan mulai tumbuh dalam dirinya.
Ia mulai percaya bahwa mungkin saja dirinya benar-benar mampu menghindari serangan-serangan Yeon. Semua orang yang menyaksikan duel itu terdiam, syok melihat apa yang terjadi di dalam arena. Bahkan Yeon pun kini sadar, 1 minggu penuh latihan Tan ternyata tidak sia-sia. Tak ingin dipermalukan lebih jauh, Yeon mengeluarkan jurus lain, Twin Dragon Fang Severance. Dengan teknik itu, sosok Yeon seakan terbelah menjadi dua. Ia menerjang dengan kecepatan mematikan, namun bagi Tan, pemandangan itu membangkitkan ingatan saat Bigang menggunakan mantra ilusi untuk membelah dirinya menjadi dua bayangan. Saat itu Tan sadar, Bigang memang sudah mempersiapkannya menghadapi momen seperti ini. Dengan pengalaman latihan tersebut, Tan kembali berhasil menghindar. Ia melompat melewati Yeon dan mendarat di belakangnya, keringat menetes deras dari tubuhnya. Namun Yeon sama sekali tidak berniat memberinya jeda. Ia segera memburu Tan lagi tanpa ampun. Tan berusaha terus menghindar, tetapi kecepatan Yeon semakin membuatnya gentar. Yeon tidak hanya cepat, tetapi juga sangat presisi. Namun Tan menyadari, lawannya adalah salah satu pendekar pedang terbaik di dataran tengah, jadi tidak ada alasan untuk berharap pertarungan ini mudah. Meskipun demikian, Tan tetap memacu dirinya, menegaskan dalam hati bahwa ia memang punya kemampuan untuk menghindari setiap serangan Yeon. Ia akhirnya sadar bahwa teknik pedang yang sedang Yeon gunakan untuk memburunya adalah teknik yang sama persis dengan yang digunakan Bigang sepanjang minggu dalam sesi latihan. Karena sudah terbiasa dengan pola serangan itu, dengan setiap gerakan tiba-tiba, setiap perubahan kecepatan, Tan terus berhasil menghindar. Hingga akhirnya, Yeon terpaksa mundur setelah gagal mendaratkan satu pukulan pun. Kerumunan murid terperangah tak percaya melihat Yeon Wokyung yang mundur dari Tan Lijiung. Perdebatan pecah di antara mereka. Ada yang menuduh Yeon hanya berpura-pura, tetapi banyak yang menentangnya, karena Yeon yang mereka kenal tidak akan pernah setuju untuk mempermainkan sebuah duel. Sementara itu, Yeon berdiri di tepi arena dengan wajah serius, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, lalu tiba-tiba berkata bahwa ia meminta maaf karena sempat menyebut Tan sebagai idiot. Ucapan itu mengejutkan Tan, namun Yeon melanjutkan kata-katanya. Yeon mengakui bahwa Tan telah banyak belajar dalam seminggu terakhir. Ia bahkan tidak tahu bagaimana Tan bisa memahami gerakan Supreme Heaven Severing Sword. Yeon kemudian mulai mempersiapkan serangan baru. Mata Tan melebar ketika melihat apa yang dilakukan lawannya. Yeon memutar pedangnya dengan kecepatan tinggi hingga tiba-tiba gelombang biru menyelimutinya, menjadikannya tampak begitu berbahaya. Teknik itu adalah Fierce Dragon Annihilation. Dengan nada penuh ancaman, Yeon berkata kepada Tan bahwa jika ia mampu menghindari serangan ini juga, maka ia akan mengakui kekalahan. Aura dari teknik pedang itu begitu dahsyat hingga membuat para penonton di tribun ketakutan. Gelombang energi yang terbentuk sangat besar, bahkan belum pernah ada yang menyaksikan jurus seaneh dan semengerikan itu sebelumnya. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan sekaligus mengguncang semua orang, mereka hanya bisa menatap tak percaya ketika Tan melangkah maju menuju pusaran biru yang berputar bagaikan angin topan. Tidak seorang pun mengerti kemana sebenarnya Tan hendak pergi, tetapi Tan tetap berjalan lurus ke arah Yeon, seolah seluruh rasa takut dalam dirinya telah lenyap. Malam sebelum duel, tubuh Tan terlihat babak belur dan begitu lemah. Saat itu Bigang menyanjung ketekunan Tan dalam berlatih, mengatakan bahwa kemampuan Tan dalam menghindar sudah sangat baik, sehingga misi mereka mungkin benar-benar bisa tercapai. Mendengar itu, Tan yang bersemangat segera bertanya, apakah semua yang telah ia pelajari cukup untuk membuatnya mampu menghindari setiap serangan Yeon. Namun Bigang menjawab tegas bahwa tidak. Jawaban itu mengejutkan Tan hingga Bigang menjelaskan bahwa Yeon bukanlah orang bodoh. Yeon mungkin meremehkan Tan pada awalnya, tetapi jika Tan terus-menerus mampu menghindari tebasan pedangnya, cepat atau lambat Yeon akan dipaksa untuk menyiapkan langkah balasan. Bigang lalu menambahkan bahwa pada akhirnya Yeon tidak akan punya pilihan lain selain mengeluarkan jurus pamungkasnya. Malam itu, Bigang memperlihatkan seperti apa jurus itu. Ia menjelaskan bahwa teknik tersebut menciptakan ilusi seakan seekor naga buas benar-benar bangkit, sebuah seni bela diri yang melahirkan gelombang chi pedang yang sangat dahsyat. Penjelasan itu membuat Tan terkejut, terlebih ketika Bigang mengatakan bahwa mustahil baginya untuk menghindar dari serangan itu. Tidak ada gunanya melompat ataupun mundur, sebab serangan itu akan membesar seketika dan menelan seluruh arena. Tan terpaku mendengar penjelasan tersebut, merasa bahwa jurus pedang itu benar-benar tak terkalahkan. Tetapi Bigang menyangkal dengan penuh keyakinan. Menurutnya, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini.
Ia menjelaskan bahwa jurus naga pemusnah yang tampak sempurna itu sebenarnya memiliki celah. Umumnya, jurus tersebut memang diciptakan untuk melumat musuh yang gentar pada kedahsyatannya atau yang mencoba kabur dari kekuatannya. Dengan senyum licik, Bigang mengatakan hanya ada satu jalan keluar, yaitu Tan harus terus maju menembus badai. Ketika hari pertarungan tiba, dan Tan melakukan persis seperti yang diperintahkan. Meski segala kemungkinan tampak melawannya, ia melangkah masuk ke dalam badai itu. Meski tubuhnya tergores dan darahnya menetes, Tan tetap berjalan maju menghadapi Yeon. Bigang telah mempersiapkannya untuk segala kemungkinan. Ia sudah menegaskan bahwa Yeon pasti segera bereaksi ketika menyadari jurus pamungkasnya terbongkar. Namun di saat itu pula, Yeon akan berada dalam posisi paling rentan. Bigang berpesan agar Tan memanfaatkan momen tersebut, melepaskan semua amarah yang ia simpan, dan melancarkan satu serangan penentu. Tan menuruti setiap kata gurunya, dan dengan tekad penuh ia berhasil menghantam Yeon sebelum lawannya sempat bereaksi, hingga pedang Yeon hancur berkeping-keping tepat di hadapannya. Yeon hanya bisa terdiam, menyaksikan pedangnya remuk dan menyadari dirinya telah kalah. Pertarungan berakhir, Yeon tumbang dan Bigang segera menopang tubuh Tan yang hampir roboh. Sorak-soraya kemenangan menggema di seluruh arena, semua orang bersorak menyambut kejayaan Tan. Dalam suasana meriah itu, Bigang menatap muridnya dan bertanya bagaimana perasaannya. Sementara orang-orang bergembira, ada pula yang terbakar amarah, salah satunya adalah Gok, yang jelas-jelas tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan benar-benar menang. Namun Tan dengan wajah penuh sukacita menjawab bahwa ia merasa bahagia. Beberapa hari kemudian, Bigang memasuki ruang kelas untuk mengajar murid-muridnya. Sesuai perjanjian, Yeon dan para pemberontak lain terpaksa hadir di kelas dan mengakui Bigang sebagai guru mereka. Tan duduk dengan senyum puas, sementara Yeon hanya bisa duduk dengan muram, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan atas kekalahannya. Dengan senyum tenang, Bigang menatap seluruh kelas dan mengumumkan dimulainya pelajaran pertama mereka. Setelah Bigang berhasil merebut hati para murid, kegaduhan muncul dari kelompok Semyung dan para pengikutnya. Semyung benar-benar tidak percaya segalanya berbalik arah, jauh dari rencana mereka. Seharusnya misi itu membuat Bigang meninggalkan akademi dengan sukarela, tetapi kini kenyataannya berbeda. Para kadet justru mengikuti Bigang dengan penuh keyakinan. Di antara para murid yang kini berada di pihaknya, dua sosok paling menonjol adalah Tan dan Yeon, yang semakin memperkuat posisi Bigang di hadapan semua orang. Meskipun berbagai bujukan sudah dilakukan, dua murid itu tetap bersikeras ingin melanjutkan belajar di bawah bimbingan Bigang. Salah satu anggota kelompok kemudian mengusulkan agar mereka mengganti kelas lagi. Namun Yeon ternyata telah mengancam akan keluar dari akademi jika hal itu benar-benar terjadi. Ancaman tersebut tentu saja bukan sesuatu yang bisa mereka terima, sebab akan merusak reputasi akademi yang selama ini mereka jaga. Kini mereka menyesali keputusan membiarkan seorang jenius seperti Yeon berada di bawah arahan Bigang, yang bagi mereka tak lebih dari seorang pemula. Tanpa ragu, mereka mulai menyalahkan Semyung, karena bagaimanapun juga dialah pemimpin faksi tersebut. Semyung yang kesal menanyakan kabar sebenarnya, apakah benar Yeon Wokyung kalah dari Tan Lijiong. Mereka menjawab bahwa Yeon memang mengakui kekalahan, dan laporan yang beredar memastikan bahwa Yeon benar-benar kalah. Semyung tidak bisa mempercayainya. Seorang jenius dari klan Yeon justru tumbang di tangan Tan. Fakta ini hanya menambah misteri yang menyelimuti sosok Bigang. Semyung kemudian menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Bigang bergerak bebas tanpa pengawasan. Saat itulah ia teringat bahwa mereka sebenarnya telah mengajukan permintaan ke organisasi Ghost Shadow Manor, tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Rasa jengkel membuat Semyung melampiaskan amarah, menyebut mereka sekedar kumpulan tentara bayaran yang sok berkuasa. Tiba-tiba terdengar sebuah suara memperingatkannya agar berhati-hati dengan ucapannya. Seketika ruangan itu berubah kacau, semua orang panik dan bertanya-tanya siapa yang berbicara. Semyung dengan lantang menuntut agar sosok itu memperlihatkan diri, tetapi suara itu mengejeknya karena pertanyaan tersebut dianggap bodoh. Tanpa ia sadari, tepat di belakangnya sudah berdiri seorang ninja yang mengintimidasi dengan aura menyeramkan. Semyung terkejut, tidak percaya bahwa dengan pengalaman sebesar dirinya di dunia bela diri, ia sama sekali tidak mampu merasakan kehadiran orang tersebut. Detik berikutnya, para ninja menyingkap identitas mereka. Mereka berasal dari Ghost Shadow Manor. Pemimpin mereka, yang dipanggil Shadow 1, dengan nada penuh wibawa menuntut penjelasan lebih jauh mengenai target mereka, yaitu Bigang. Salah satu anggota kelompok segera menyerahkan sebuah profil Bigang untuk memperjelas siapa sasaran mereka.
Setelah pertemuan singkat itu berakhir, Shadow 1 mengadakan rapat dengan dua bawahannya, Shadow 5 dan Shadow 7. Mereka terkejut mengetahui bahwa Semyong dan kelompoknya rela membayar dengan jumlah besar hanya untuk menyelidiki salah satu orang dari akademi sendiri. Situasi ini terasa ironis, mengingat akademi selalu menampilkan citra penuh kebajikan di hadapan orang luar. Shadow 5 yang tak bisa menahan diri berkata bahwa mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dari para koruptor, sebab mereka pun sama-sama mengais keuntungan dari uang kotor. Perkataan itu membuat Shadow 1 marah. Dengan suara dingin, ia mengingatkan bahwa mereka punya misi yang jauh lebih besar, yaitu melakukan segala pekerjaan kotor demi menemukan seseorang yang mereka cari dan suatu hari mengabdi kepadanya. Shadow 5 segera meminta maaf karena berbicara sembarangan, dan Shadow 1 akhirnya memaafkan, namun menekankan agar mereka tetap fokus pada tugas. Pertanyaan mengenai Jinbaek sempat muncul, tetapi Shadow 1 menegaskan agar perhatian hanya tertuju pada target utama, yakni Bigang. Dalam percakapan berikutnya, Shadow 7 dengan hati-hati bertanya, apakah sang pemimpin percaya dengan rumor bahwa Bigang mengalami sebuah pertemuan takdir atau fated encounter? Shadow 1 dengan tegas menolak mempercayai gosip murahan semacam itu. Namun, Shadow 7 sulit mengabaikannya, sebab ia tahu Bigang dahulu bahkan tidak mampu menggunakan energi dalam, tetapi tiba-tiba saja ia menjelma menjadi seorang ahli bela diri. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Kecurigaan itu semakin menguat ketika muncul kemungkinan bahwa Bigang memiliki pendukung rahasia yang sangat kuat. Mereka menduga Semyong dan kelompoknya sudah mengetahui hal ini, dan itulah alasan mereka menyewa Ghost Shadow Manor untuk menyelidiki. Shadow 1 menyimpulkan bahwa Bigang bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira, lalu mengingatkan bawahannya agar jangan sampai jejak mereka terendus oleh siapapun. Shadow 7 dengan pongah berkata bahwa sehebat apapun Bigang, ia tidak mungkin mampu mendeteksi teknik siluman khas Ghost Shadow Manor. Dengan keyakinan itu, para ninja pun mulai menjalankan tugas mereka. Tak lama setelah itu, Jinbaek dan Bigang terlihat berbincang di luar ruangan. Jinbaek menyebutkan bahwa nama Bigang kini sudah mulai menyebar ke seluruh sekolah, menjadi topik yang tak henti-hentinya dibicarakan. Jinbaek mulai merasa khawatir pada Bigang. Ia memperingatkan bahwa ada orang-orang yang sudah mulai bergerak melawan dirinya, namun Bigang hanya menanggapinya dengan tenang. Menurutnya, rasa iri dan dengki memang selalu mengikuti jejak para pahlawan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jinbaek kemudian mengungkapkan rasa lega karena Bigang ternyata pernah mengalami sebuah pertemuan takdir yang mengubah jalan hidupnya. Jinbaek menambahkan bahwa keadaan pasti akan jauh lebih buruk bila Bigang kalah dalam duel itu, sebab Semyong saat itu berusaha sekuat tenaga menyingkirkannya. Ucapan itu membuat Bigang mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia mengalami regresi. Dahulu, ia memang kalah dalam pertarungan melawan Mang Sondeok. Kekalahan itu merenggut posisinya sebagai asisten instruktur, membuatnya terpuruk hingga terpaksa menerima penghinaan dengan diturunkan menjadi pekerja rendahan. Tidak sanggup menahan rasa malu dan aib, Bigang akhirnya melarikan diri dari akademi. Ia menjalani hari-hari tanpa tujuan, hingga suatu ketika nasib membawanya menjadi seorang pengawal di sebuah biro pengawalan. Meski masih minim pengetahuan tentang penggunaan energi dalam, Bigang mengorbankan darah dan keringatnya untuk melatih tubuh serta mengasah teknik tombaknya. Berulang kali ia harus melewati misi pengawalan yang penuh bahaya, menghadapi serangan perampok, dan bertarung demi bertahan hidup. Dari sanalah Bigang akhirnya diakui sebagai pengawal peringkat pertama. Selama 10 tahun berikutnya, Bigang menjalani hidup sebagai pengawal, berkelana melintasi daratan tengah, sekaligus membangun jaringan pertemanan serta mengumpulkan informasi. Hingga pada suatu hari, dengan niat sekedar bernostalgia, Bigang memutuskan singgah di Akademi Dragon Spring. Namun tanpa disangka, hari itulah para iblis melancarkan serangan. Kenangan pahit itu membuat Bigang diliputi amarah. Ia meraih sebongkah batu dan melemparkannya ke depan dengan keras. Jinbaek terkejut, bertanya mengapa ia tiba-tiba melempar batu. Bigang beralasan bahwa ia melihat seekor katak jelek dan tak kuasa menahan diri. Jinbaek pun menegurnya karena tega menyakiti binatang yang tak berdaya. Tetapi Bigang balik mengingatkan bahwa dulu Jinbaek sering menangkap katak dan memaksa dirinya memakannya sebagai obat. Mendengar itu, Jinbaek tak mampu membela diri. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di tempat jatuhnya batu tersebut, tersembunyi Shadow 7 dan Shadow 5 yang sedang mengawasi. Batu itu tepat mengenai wajah Shadow 7. Shadow 7 curiga bahwa Bigang mampu menembus teknik penyamaran mereka.
Akan tetapi, Shadow 5 menenangkan, menyebut bahwa itu hanya kebetulan belaka. Shadow 5 meyakinkan rekannya untuk tidak meragukan teknik kultivasi aliran Ghost Shadow hanya karena hal sepele. Shadow 7 pun akhirnya setuju. Karena Bigang sudah kembali ke kamarnya, mereka tak punya pilihan selain terus melanjutkan pengintaian. Di dalam kamarnya, Bigang menyimpulkan bahwa tujuan pertamanya kini telah tercapai. Ia mulai memikirkan tentang seorang gadis yang ingin ia libatkan. Namun ia masih ragu apakah sudah saatnya membawanya masuk ke dalam rencana. Di tengah kebimbangannya, Yeon tiba-tiba memasuki ruangan. Yeon terkejut melihat Bigang sudah duduk menghadap pintu, seolah memang telah menantinya. Bigang menjawab dengan tenang bahwa ia tahu Yeon pasti gelisah, jadi sejak awal ia sudah menduga Yeon akan datang. Dalam hati, Yeon hanya bisa membayangkan ekspresi arogan dan menjijikan yang terpampang di wajah Bigang. Bigang lalu bertanya, untuk apa Yeon mencarinya? Setelah sempat ragu, Yeon akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan tentang duelnya dengan Tan. Menurutnya, Tan mampu membaca setiap gerakannya. Awalnya Yeon mengira itu hasil latihan keras, namun kemudian ia sadar bahwa bukan hanya sekedar respon pertempuran. Gerakan Tan seperti telah mengetahui sepenuhnya pola langkah dan jalur tekniknya. Karena itu, Yeon menuduh Bigang sebagai orang yang telah mengajarkan semua rahasia teknik pedang klan Yeon kepada Tan. Ia bahkan terkejut bagaimana seorang luar seperti Bigang bisa mengetahui teknik pedang penghancur yang selama ini menjadi warisan klannya. Bigang menanggapinya dengan nada sinis. Ia berkata bahwa teknik pedang milik klan Yeon memang hebat dan terkenal. Maka wajar saja bila kabarnya terdengar ke telinga banyak orang. Akan tetapi, Yeon terlalu cerdas untuk menerima jawaban sederhana itu begitu saja. Yeon menatap Bigang dengan tajam, mengatakan bahwa pengetahuan tentang teknik pedangnya bukan sesuatu yang bisa didapat sembarang orang. Ia merasa diremehkan dan menegur Bigang karena menganggapnya bodoh. Namun Bigang justru tersenyum memuji Yeon karena tidak mudah terperdaya oleh tipuan kata-katanya. Bigang menambahkan bahwa ia akan kecewa bila Yeon benar-benar percaya begitu saja. Dengan nada penuh wibawa, Bigang menyuruh Yeon untuk lebih jujur pada dirinya sendiri bila benar-benar ingin menjadi muridnya. Ia dengan yakin mengatakan bahwa rasa penasaran Yeon bukan hanya karena dirinya mengetahui teknik pedang klan Yeon, tetapi juga karena ia ingin mengetahui kelemahan dari Supreme Dragon Heaven Severing Sword. Teknik pedang itu telah disempurnakan berabad-abad lalu dan diwariskan turun-temurun sebagai seni pedang eksklusif klan Yeon, hingga kini dipuji sebagai seni pedang terhebat di Jongyuan. Namun Bigang menyingkap kenyataan yang tak pernah bisa diucapkan Yeon dengan lantang. Sejak kecil, Yeon sudah merasakan bahwa teknik itu tidak benar-benar tak terkalahkan. Dengan kecerdasannya, ia mampu menemukan celah, sebuah kelemahan yang membuatnya bisa dikalahkan. Tetapi sebagai pewaris sah klan, Yeon tidak pernah bisa mengakui kebenaran pahit tersebut. Mendengar semua itu, Yeon berusaha menutupi kegelisahannya. Ia mencoba terlihat tegar, bahkan bersuara lantang agar Bigang tidak meremehkan seni bela diri klannya. Namun Bigang membalas dengan dingin, menasihatinya agar tidak menipu dirinya sendiri. Menurut Bigang, kelak status, kedudukan, dan segala hal yang sekarang tampak begitu penting akan kehilangan artinya. Hanya satu hal yang harus dipikirkan Yeon saat ini, bagaimana menjadi lebih kuat dari dirinya sekarang. Bigang menekankan agar Yeon menyingkirkan segala hal yang bisa menjadi penghalang dan fokus hanya pada jalan menuju kekuatan. Ia berjanji baru akan membicarakan rincian lebih jauh jika Yeon sudah benar-benar siap. Untuk saat ini, Bigang hanya menyuruhnya mengikuti nalurinya. Setelah berkata demikian, Bigang tiba-tiba mengambil bantal kayu di sisinya. Yeon heran, lalu bertanya mengapa ia mendadak mengambil benda itu. Bigang menjawab dengan santai agar Yeon tidak khawatir, karena itu bukan hal penting. Lalu ia melemparkan bantal kayu itu keluar jendela, beralasan ada katak menjengkelkan di luar sana. Di tempat lain, 3 ninja dari bayangan mengintai dari kejauhan di bawah lindungan malam. Mereka kini memusatkan perhatian pada Jinbaek, karena dialah orang terdekat Bigang. Dari informasi yang mereka kumpulkan, Jinbaek dulunya hanyalah seorang tabib biasa yang bekerja di Gamsu. 5 tahun lalu ia diangkat menjadi tabib resmi di akademi. Ia memang tabib yang handal, tetapi sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ia pernah benar-benar menguasai seni bela diri. Selain itu, tidak banyak hal yang bisa mereka gali darinya. Shadow 1 menilai Jinbaek hanyalah orang biasa, namun tetap saja ia menyimpan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Saat itu, Shadow 1 menyadari wajah Shadow 7 yang tampak bengkak parah, lalu menanyainya. Rupanya sepanjang hari Bigang terus melempari benda ke arahnya,
membuat wajahnya rusak berulang kali. Shadow 1 lantas bertanya apakah penyamaran mereka sudah terbongkar. Shadow 5 segera membantah, yakin bahwa Bigang sama sekali tidak bereaksi terhadap keberadaan mereka. Tetapi Shadow 7 masih percaya bahwa Bigang sudah menyadari pengawasan mereka. Shadow 1 pun marah, menegur Shadow 7 karena meragukan teknik klan mereka. Baginya, semua ini hanyalah permainan takdir, sekedar keberuntungan belaka. Ia memerintahkan agar Shadow 7 bersabar, mengingatkan bahwa dirinya pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk. Dengan mata berkaca-kaca, Shadow 7 akhirnya mengangguk setuju. Untuk mencegah kejadian serupa, para ninja itu bergerak ke taman, mencari posisi yang lebih aman. Shadow 7, dengan amarah yang masih membara, bersumpah akan membunuh Bigang bila ada lagi benda yang melayang ke arahnya. Shadow 5 menenangkannya, memastikan bahwa ia akan baik-baik saja. Namun Shadow 7, yang sudah terlalu banyak menderita, masih penuh keraguan. Ia berkata bahwa Bigang bisa saja bangun mendadak dan kembali melempar benda seenaknya. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah seseorang mendekati taman. Dengan sigap mereka bersembunyi. Dan benar saja, yang datang adalah Bigang. Seperti sudah diduga, ia kembali melakukan sesuatu yang aneh. Bigang berdiri di tepi taman sambil bersungut-sungut bahwa ia harus buang air kecil. Ia mengeluh sendiri bahwa mungkin ia terlalu banyak minum teh. Shadow 7 gemetar di tempatnya, hatinya diliputi ketakutan, sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa ia akan kembali menjadi korban penghinaan yang mengerikan. Namun di dalam taman itu, ia bukanlah satu-satunya ninja yang bersembunyi. Tepat di depannya, Bigang tampak sedang melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Dengan santai, Bigang seolah-olah sedang buang air tepat di atas kepala Shadow 7. Perasaan jijik dan marah bercampur menjadi satu, hingga akhirnya Shadow 7 tak mampu lagi menahan diri. Ia melompat keluar dari persembunyiannya di taman dan berteriak, menuntut penjelasan dari Bigang tentang apa masalahnya. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Bigang ternyata tidak benar-benar melakukan hal itu. Semua hanyalah tipuan, karena yang ia tuangkan bukanlah air kencing, melainkan cairan dari sebuah teko. Akan tetapi, Shadow 7 sudah terjebak dan memperlihatkan keberadaannya sebelum ia sempat menyadari kebenaran itu. Seakan mengejeknya lebih dalam, Bigang justru bertanya dengan tenang, apakah Shadow 7 ingin minum bersama dengannya? Saat itulah Shadow 7 sadar, Bigang sebenarnya sudah mengetahui keberadaan mereka sejak awal, hanya saja ia sengaja mempermainkan mereka. Amarah Shadow 7 pun memuncak. Dengan penuh kebencian, ia mencabut pedang ninjanya dan langsung menerjang Bigang, bertekad untuk menghabisinya saat ini juga. Namun Bigang sama sekali tidak bergeming. Dengan wajah dingin, ia mengaktifkan sihir penghalang yang seketika mematahkan bilah pedang Shadow 7. Dalam sekejap, Bigang meraih wajah Shadow 7 dan menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa, seolah sedang menghancurkan seekor serangga. Dengan senyum jahat yang terpampang di wajahnya, Bigang menyambut Shadow 7 dan kelompoknya. Ghost Shadow Manor menegaskan bahwa ia sepenuhnya mengetahui keberadaan mereka. Shadow 5 yang menyaksikan hal itu berdiri terpaku, kaget melihat bawahannya terkapar tak berdaya di tanah. Bigang kemudian melontarkan kata-kata tajam, menyatakan bahwa itulah akibatnya bagi Shadow 7 yang berani mencampuri urusan orang lain. Anehnya, setelah itu, Bigang kembali tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi, dan dengan santai ia menyebut para ninja itu sebagai temannya. Kemarahan Shadow 5 pun semakin membara. Ia bersiap menerjang Bigang, namun langkahnya segera dihentikan oleh Shadow 1. Sang pemimpin kelompok itu muncul di belakang Bigang dan dengan tenang memberi salam kepada sang instruktur. Shadow 1 menyatakan bahwa ia cukup terkesan karena Bigang telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Bigang hanya tersenyum, memperkenalkan dirinya sebagai Sabigang, orang yang memang sedang mereka cari. Dengan nada merendahkan, Bigang menegaskan bahwa Shadow 1 pastilah pemimpin para kata, sebutan hinaan untuk kelompok ninja yang menurutnya hanyalah kumpulan ninja lemah. Bigang bahkan mempertanyakan apakah bijaksana bagi Shadow 1 mengungkapkan identitasnya kepada orang asing. Namun Shadow 1 dengan nada marah membalas bahwa ia sama sekali tidak berniat membiarkan Bigang hidup. Mendengar itu, Bigang hanya tertawa dan dengan penuh rasa percaya diri, ia balik bertanya, apakah Shadow 1 tidak penasaran bagaimana dirinya bisa mengetahui keberadaan mereka? Shadow 1 jelas tidak tertarik berbicara. Ia sudah memutuskan untuk memulai pertarungan dan mengoyak tubuh Bigang. Dengan pedangnya, Shadow 1 menerjang cepat. Namun Bigang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia mengangkat mana blade miliknya dan menangkis serangan tersebut, membuat pedang Shadow 1 patah seketika.
Shadow 1 tidak berhenti, ia segera menghunus pedang lain dan kembali menyerang dengan kecepatan yang lebih ganas. Pertarungan pun berubah semakin sengit. Bigang akhirnya harus mengakui kenyataan pahit bahwa meski Shadow 1 tidak memiliki kekuatan destruktif seperti Akugom, tetapi ia jauh lebih cepat, lebih presisi, dan setiap serangannya selalu ditujukan pada titik vital. Bigang juga menyadari kepadatan energi yang terkandung di dalam bilah pedang Shadow 1 sangatlah tinggi. Ia tahu bahwa penghalang sihir miliknya tidak akan mampu bertahan lama menghadapi serangan-serangan itu. Bahkan ia mulai khawatir bahwa mana blade yang ia gunakan untuk menangkis tidak akan mampu terus menahan gempuran tersebut. Meski begitu, di dalam hati, Bigang merasakan kegembiraan karena akhirnya ia menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Dengan dorongan penuh tenaga, Bigang berhasil memaksa Shadow 1 mundur, membuat Shadow 5 yang menyaksikan pertarungan itu semakin terkejut. Shadow 1 lalu melontarkan kata-kata dengan nada curiga. Ia menyadari bahwa teknik yang digunakan Bigang berbeda dari seni bela diri pada umumnya. Ia tidak ingin percaya bahwa Bigang hanya kebetulan menemukan kekuatan sehebat itu. Dengan nada menuduh, ia bertanya apakah Bigang menggunakan seni iblis. Namun, Bigang dengan tegas membantah, lalu balik bertanya kepada Shadow 1 apakah ia pernah benar-benar menyaksikan seni iblis dengan mata kepalanya sendiri. Bigang menambahkan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun sejak sekte iblis itu tumbang, sehingga tidak masuk akal jika masih ada yang menuduhnya menggunakan seni iblis. Namun, Bigang juga mengakui bahwa teknik yang ia gunakan memang berbeda jauh dari seni bela diri biasa. Mendengar hal itu, Shadow 1 akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Bigang bukanlah sosok yang bisa mereka taklukkan dengan mudah. Hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu mengirimnya ke akhirat. Dengan penuh tekad, Shadow 1 mengaktifkan jurus pamungkasnya, menyatakan bahwa apapun yang ia lakukan hanyalah demi kejayaan Ghost Shadow Manor. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari pandangan, membuat Bigang sempat terkejut. Ternyata, Shadow 1 menggunakan teknik legendaris bernama Soul Destroying Stride, sebuah seni pergerakan ilusi yang menghapus kehadiran penggunanya hingga target benar-benar kehilangan arah. Teknik itu mengandalkan kecepatan yang luar biasa, dan dalam momen kebingungan itu, lawan akan terkena serangan tanpa sempat menyadarinya. Semua berjalan persis seperti yang diperkirakan Bigang. Namun, kali ini, Shadow 1 berhasil mencapai dirinya dan menebas lengannya dengan jurus Ghost Soul Flash. Namun, sebelum Shadow 1 sempat merayakan keberhasilan tersebut, kenyataan yang pahit segera terbuka. Tebasan itu ternyata hanya mengenai ilusi, bukan tubuh asli Bigang. Dalam sekejap kebingungan, Bigang sudah lebih dulu mengunggulinya. Sebuah pukulan telak menghantam kepala Shadow 1, membuatnya terpental keras hingga menabrak dinding. Topeng yang ia kenakan pun terlepas, memperlihatkan wajahnya yang terpampang jelas. Bahkan Shadow 5 yang menyaksikan terperangah melihat pemimpinnya dipermalukan seperti itu. Sambil menahan sakit, Shadow 1 dengan nada geram bertanya bagaimana Bigang bisa melacak pergerakannya. Bigang dengan tenang menjawab bahwa meski para ninja bangga dengan kemampuan bersembunyi mereka, semua itu sia-sia di hadapan dirinya. Rahasianya adalah sihir pencarian yang ia miliki. Sebuah kemampuan yang bekerja layaknya mesin pelacak panas, membuatnya bisa melihat siapapun, bahkan mereka yang bersembunyi dengan teknik siluman sekalipun. Setelah berhasil menjatuhkan Shadow 1 dan membuktikan perbedaan tingkat kemampuan di antara mereka, Bigang menyarankan agar mereka mengadakan percakapan yang lebih tenang, sebagaimana ia usulkan sejak awal. Shadow 1 yang sudah terpojok tidak lagi punya pilihan selain mendengar apa yang hendak disampaikan Bigang. Dengan nada serius, Bigang mulai membicarakan tentang Ghost Manor, yang dulunya dikenal dengan nama Sekte Origin. Sekte itu begitu misterius bagaikan hantu, tidak pernah menampakkan diri dalam acara-acara resmi, dan tidak jelas apakah mereka termasuk ortodoks atau justru sesat. Tujuan serta cita-cita mereka tersimpan rapat dalam bayangan. Mereka begitu tersembunyi hingga ketika sekte itu dihancurkan beberapa dekade lalu, sebagian besar wilayah bahkan tidak pernah mendengar kabarnya. Hanya mereka yang lahir dan tumbuh di dalam sekte itulah yang mengetahui kebenarannya, orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Dari sisa-sisa yang selamat itulah kemudian lahir sebuah kelompok baru dengan nama Ghost Shadow Manor. Para ninja dari Ghost Shadow Manor kini berkeliaran di berbagai wilayah, mengumpulkan informasi, melakukan misi-misi rahasia, dan menerima tugas-tugas kotor yang berbahaya. Namun, semua itu hanya demi satu tujuan utama, yaitu kebangkitan kembali Sekte Origin. Misi inilah yang menjadi pusat dari segala tindakan mereka. Shadow 1 benar-benar terkejut mendengar rahasia itu keluar dari mulut Bigang.
Ia tidak mau percaya bahwa seorang luar bisa mengetahui begitu banyak tentang organisasi mereka. Dalam sejarah sekalipun, tidak pernah ada satupun informasi mengenai sekte Origin yang bocor keluar. Namun, Bigang langsung menembakkan kata-kata tegas tanpa basa-basi. Ia menyatakan bahwa ia memiliki 2 misi untuk Shadow 1. Jika Shadow 1 sanggup menyelesaikan kedua misi itu, maka ia akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang selama ini menjadi tujuan pencarian mereka. Mendengar itu, Shadow 1 mengepalkan tinjunya dengan penuh frustrasi. Dengan suara parau, ia mengakui bahwa selama 20 tahun lamanya, ia sudah mencari petunjuk itu, namun sama sekali tidak menemukan apapun. Rasa putus asa bercampur amarah meledak ketika ia berteriak pada Bigang, menuntut jawaban, apakah benar Bigang mengetahui apa yang selama ini dicari oleh organisasinya. Dengan suara tenang, Bigang menjawab bahwa organisasi itu sedang mencari darah dari sekte Origin. Bigang lalu menegaskan bahwa yang mereka cari adalah garis keturunan unik yang mampu sepenuhnya mewarisi seni bela diri sekte Origin. Orang-orang dengan darah istimewa ini selalu memiliki tanda lahir yang khas di pergelangan tangan kiri mereka. Mendengar hal itu, Shadow 1 akhirnya meredakan amarahnya. Ia menyadari bahwa Bigang tidak sedang berbicara omong kosong, melainkan benar-benar memahami inti dari pemulihan sekte, sesuatu yang menjadi alasan utama mereka berkelana begitu lama. Shadow 1 terkejut karena Bigang mengetahui rahasia ini, padahal di dalam Ghost Shadow Manor sendiri, hanya segelintir orang yang diperbolehkan mengetahuinya. Shadow 1 pun bertanya dari mana Bigang mengetahui hal tersebut, namun Bigang menolak untuk menjawab. Ia mengatakan hanya akan menjelaskan setelah permintaannya diterima. Bigang juga menegaskan bahwa Shadow 1 bebas untuk menolak dan terus menyia-nyiakan hidupnya dengan membuntuti orang lain. Menyadari kebenaran ucapannya, Shadow 1 akhirnya berdiri, menggenggam pedangnya, lalu dengan hormat menerima misi itu. Namun ia berjanji bahwa jika suatu saat mengetahui Bigang telah menipunya, ia akan bertarung dengan segenap jiwa raganya melawan Bigang. Bigang tidak menunjukkan rasa khawatir, sebaliknya ia lega karena Shadow 1 telah menerima permintaan tersebut, lalu segera memberinya misi pertama. Di tempat lain, seorang wanita pembunuh bayaran yang mematikan terlihat menghabisi segerombolan bandit. Dengan satu tangannya sendiri, ia menyapu bersih para penjahat itu, namun menyisakan wakil pemimpin mereka untuk terakhir. Wakil pemimpin bernama Mahwo, dan gerombolannya dituduh merampok sebuah desa serta memperkosa para wanita secara paksa. Para wanita yang selamatlah yang mengirim si pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Mahwo. Wanita itu duduk di atas tubuh Mahwo, menindihnya hingga ia tak bisa bergerak. Mahwo keheranan mengapa tubuhnya tak mampu digerakkan, bahkan energi dalamnya hilang dengan sangat cepat. Dalam keputusasaan, Mahwo mengingatkan bahwa dirinya adalah wakil pemimpin dari kelompok berbahaya, tetapi wanita pembunuh itu tidak peduli. Dengan dingin, ia mengakhiri hidup Mahwo dengan menusukkan pedangnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, wanita itu berdiri di dekat jendela dan seekor burung pengirim pesan datang menghampiri. Saat itulah ia mengetahui target barunya dan ternyata orang itu adalah Bigang. Sementara itu, Bigang tengah mengawasi langsung latihan murid-muridnya. Ia membimbing Tan Lijiong, mengarahkan gerakan serta posisi yang benar. Namun, Bigang segera menyadari bahwa Tan mulai menunjukkan sikap membangkang. Dan seperti biasanya, ia bersiap memukulnya. Tan buru-buru memohon agar tidak dipukul dan mempertanyakan mengapa Bigang tidak melakukan hal yang sama pada Yeon. Tan menunjuk ke arah Yeon yang tengah berlatih sendiri. Dari sudut pandangnya, Yeon hanya berdiri diam tanpa melakukan apapun, sehingga Tan mempertanyakan alasan perbedaan perlakuan itu. Bigang dengan tegas mengingatkan bahwa Yeon tidak berada pada level yang sama dengan Tan. Saat Tan berusaha membantah, Bigang naik pitam dan memukulinya, karena hanya itulah cara yang bisa membuat Tan patuh. Setelah itu, Bigang berjalan pergi, namun dari sudut matanya, ia sempat melirik Yeon. Ia terkesan karena Yeon Wokyung mampu berlatih dengan baik meski tanpa arahan. Bigang bahkan mendorong Yeon untuk tidak terikat pada teknik pedang asli dari Supreme Dragon Heaven Severing, melainkan mengikuti naluri pedangnya sendiri. Bigang tahu bahwa bakat Yeon akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun tak lama kemudian, Tan kembali mendekati Bigang. Ia ditanya apakah sudah menyelesaikan sirkulasi Qi-nya, dan Tan menjawab belum. Dengan raut cemas, Tan mengaku datang bukan untuk berlatih, melainkan untuk mengungkapkan kegelisahannya. Ia khawatir tidak akan mampu menyelesaikan sirkulasi Qi bila tetap mengikuti instruksi Bigang. Mendengar hal itu, Bigang dengan tenang mengatakan bahwa Tan tidak punya pilihan lain.
Ia menjelaskan satu-satunya cara keluar dari masalah ini adalah dengan mengumpulkan energi dalam yang cukup. Bigang bertanya apakah Tan mencoba mencari eliksir sebagai alternatif, namun Tan menjawab tidak. Karena itu, Bigang menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah terus melatih sirkulasi qi tanpa henti. Mendengar penjelasan itu, Tan akhirnya pasrah dan menyetujui kata-kata Bigang, lalu pergi dengan langkah lesu. Bigang mengerti alasan di balik rasa tidak percaya diri Tan. Ia tahu bahwa Tan tidak akan pernah merasa bangga dengan kemenangannya atas Yeon, sebab kemenangan itu sejatinya hanya berkat tipu daya, bukan kekuatan sejati. Namun Bigang tahu bahwa semua ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan terburu-buru. Beberapa waktu kemudian, Bigang bertemu dengan Shadow 1 untuk menanyakan perkembangan misi yang telah ia berikan. Shadow 1 mengaku bahwa sudah 10 hari berlalu tanpa ada kemajuan. Perkataan itu membuat Bigang cemas, karena kegagalan ini bisa memengaruhi rencananya. Tepat pada saat itu, Dong Bu-hyung muncul. Karena sedang tidak berada dalam suasana hati yang baik, Bigang menatap Dong dengan sorot mata jijik yang jelas terlihat. Dong yang merasa tersinggung langsung bertanya alasan di balik tatapan itu, dan Bigang dengan dingin menjawab bahwa ia sedang mengganggunya karena dirinya sibuk mengurus kelas. Dong meremehkan alasan itu, ia menilai Bigang tidak benar-benar sibuk karena hanya terlihat berjalan-jalan. Dalam hatinya, Dong berharap bisa menantang Bigang, tetapi ia tahu betul apa yang pernah dilihatnya di pegunungan hari itu. Pemandangan itu membuatnya sadar bahwa ia bukan tandingan Bigang. Akhirnya, Dong hanya menyampaikan pesan agar Bigang segera menuju aula utama karena Semyung ingin menemuinya. Bigang menghormati panggilan itu dan segera melangkah menuju aula. Semyung yang sudah menunggu dengan wajah serius, lalu menanyakan bagaimana kabar Bigang selama ini. Dengan senyum tenang, Bigang menjawab bahwa ia sedang menikmati kehidupannya bersama para murid yang berbakat. Namun, jawaban itu justru membuat hati Semyung tidak senang. Ia tidak menyukai perkembangan yang terjadi pada Bigang, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Setelah itu, Semyung menjelaskan mengenai salah satu persyaratan akademi. Karena akademi berada di bawah pengawasan aliansi ortodoks, Semyung menyampaikan bahwa pihak aliansi mulai meragukan kemampuan Bigang. Bahkan, aliansi menaruh perhatian besar terhadap dirinya. Bigang terkejut mendengarnya sebab ia merasa hanyalah orang biasa yang tidak seharusnya menarik minat mereka. Tiba-tiba, seorang gadis cantik memasuki ruangan. Ternyata gadis itu adalah seorang inspektur yang dikirim langsung oleh aliansi untuk menilai kemampuan Bigang. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mai Seolan. Kehadirannya membuat sesuatu dalam pikiran Bigang terusik, namun ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya terpesona oleh kecantikannya. Semyung kemudian menjelaskan bahwa Me adalah seorang master wanita yang tengah naik daun dalam aliansi ortodoks. Ia menambahkan bahwa gadis itu luar biasa, bahkan berhasil mencapai puncak realm pada usia yang masih sangat muda. Dengan nada serius, Semyung memperingatkan Bigang agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak hubungannya dengan Me. Mendengar itu, Bigang tertawa kecil dan meyakinkan Semyung bahwa ia akan bersikap baik. Meski demikian, dalam hatinya, Bigang merasakan ada sesuatu yang aneh dari Me, dan ia menatap gadis itu dengan penuh kecurigaan. Seketika narasi membawa kita ke dalam kilas balik. Terlihat Bigang tengah memberi misi kepada Shadow 1. Ia bertanya, apakah Shadow 1 mengenal pembunuh wanita yang dijuluki Soul Taking Celestial Maiden. Shadow 1 mengangguk, ia tahu bahwa wanita itu adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja sendiri tanpa afiliasi maupun rekan. Wanita ini terkenal tak pernah gagal dalam setiap target yang diberikan. Shadow 1 mengaku belum pernah bertemu langsung dengannya, tetapi korban-korbannya selalu ditemukan dengan jiwa yang seakan tersedot habis. Ia juga mendengar kabar bahwa wanita itu sangat cantik. Shadow 1 sempat menebak bahwa misinya adalah membunuh sang wanita itu, tetapi Bigang justru menggeleng. Ia ingin Shadow 1 membawa wanita itu ke akademi. Keputusan itu mengejutkan Shadow 1, tetapi sebelum ia sempat protes lebih jauh, Bigang menambahkan agar ia membatalkan perjanjian dengan Semyung dengan alasan ada halangan mendadak. Shadow 1 menurut, ia mendatangi Semyung, membatalkan perjanjian, bahkan berjanji akan membayar biaya komisi. Ia lalu mengatakan bahwa akan memperkenalkan seseorang yang bisa menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik. Saat itulah Shadow 1 menyebut tentang wanita pembunuh yang mematikan itu. Usai menyampaikan hal tersebut, Shadow 1 menegur Bigang karena menurutnya langkah ini terlalu gegabah. Ia memperingatkan bahwa sang pembunuh terkenal selalu berhasil menghabisi sasarannya, sekuat apapun target itu. Shadow 1 khawatir jika Bigang sendiri yang menjadi incarannya,
karena ia masih membutuhkan informasi dari Bigang. Namun Bigang menegaskan bahwa ia paham betul betapa berbahayanya wanita itu, dan justru karena itulah ia membutuhkannya. Dan akhirnya rahasia besar terungkap. Wanita bernama Mai yang kini hadir di depan mereka ternyata adalah soul-taking Celestial Maiden itu sendiri.